Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Larasati. Dulu, aku hanyalah sampah di mata mereka, seorang pelayan miskin yang dipaksa menjilat sepatu tuan muda yang sombong. Namun siapa sangka, cincin karatan yang melingkar di jari manisku ternyata adalah kunci yang mampu meruntuhkan sebuah kerajaan bisnis raksasa. Inilah kisahku, tentang air mata yang berubah menjadi permata, dan tentang dendam yang terbalas dengan cara yang paling elegan. Simak kisah ini sampai tuntas, karena kebenaran di akhirnya akan membuatmu merinding. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Larasati. Orang-orang memanggilku Laras, si pelayan catering yang bau amis dan tidak punya masa depan. Usiaku baru menginjak 23 tahun, tapi beban di pundakku rasanya sudah setara dengan orang yang hidup 100 tahun. Aku tinggal di sebuah kontrakan petak yang lembab dan pengap di kawasan padat penduduk Tambora, Jakarta Barat. Di sini, sinar matahari adalah kemewahan yang jarang kami dapatkan karena tertutup rapatnya atap-atap seng yang berkarat dan saling berimpitan. Udara di sini selalu berbau campuran antara selokan yang mampet dan asap knalpot bajai yang lewat setiap pagi. Malam itu hujan turun sangat deras, seolah langit Jakarta ikut menangis bersamaku. Air hujan menetes deras dari celah atap yang bocor, jatuh tepat di samping kasur tipis tempat ibuku terbaring lemah. Suara batuk ibu terdengar sangat menyakitkan, kering dan menusuk dada. Sudah berbulan-bulan ibu sakit parah, tapi aku tidak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit yang layak. Uang hasil kerjaku sebagai pencuci piring di jasa catering hanya cukup untuk membeli obat warung dan makan nasi bungkus yang kami bagi berdua. Rasanya perih sekali melihat wanita yang dulu gagah menggendongku. Kini hanya tinggal tulang berbalut kulit. Laras, panggil ibu dengan suara yang sangat lirih. Nyaris tertelan suara hujan yang menghantam atap seng. Aku segera mendekat, menggenggam tangan ibu. Dingin sekali. Tangan ibu sedingin es. Ya, Bu. Laras di sini. Laras ambilkan minumnya. Jawabku sambil menahan isak tangis agar tidak pecah. Aku tidak mau ibu melihatku menangis di detik-detik yang mencekam ini. Ibu menggeleng pelan. Napasnya tersengal-sengal. Seakan oksigen di ruangan itu tidak mau masuk ke paru-parunya. Dengan sisa tenaganya yang terakhir, ibu merogoh saku kebaya lusuhnya yang sudah ia pakai selama 3 hari berturut-turut. Tangan ibu yang gemetar mengeluarkan sebuah benda kecil. Itu adalah sebuah cincin. Cincin emas tua dengan permata berwarna biru laut yang sudah agak retak di pinggirannya. Warnanya kusam, tidak berkilau seperti perhiasan orang kaya di televisi. Selama hidupku, aku tidak pernah melihat ibu memakai perhiasan ini. Aku bahkan tidak tahu ibu memilikinya. Ambil ini, Ras. Suara ibu terdengar seperti bisikan angin yang lemah. Aku menatap cincin itu dengan bingung. Bu, ini apa? Kita jual saja ya Bu buat berobat ibu ke rumah sakit, kataku penuh harap. Mungkin cincin ini laku 500.000 atau 1 juta rupiah. Cukup untuk biaya rawat inap semalam atau setidaknya membeli tabung oksigen agar ibu bisa bernapas lega. Mata ibu tiba-tiba membelalak. Cengkeraman tangannya di lenganku menguat, seolah ada kekuatan gaib yang merasukinya sesaat. Jangan pernah dijual. Semiskin apapun keadaanmu, selapar apapun perutmu, jangan pernah jual cincin ini. Ini harga diri kita, Laras. Ini satu-satunya bukti siapa kamu sebenarnya. Berjanjilah sama ibu. Jaga cincin ini sampai pemilik takdirnya datang menjemputmu. Aku tidak mengerti apa maksud ibu. Siapa aku sebenarnya? Bukankah aku hanya anak seorang janda miskin tukang cuci gosok? Bukankah takdirku hanya menjadi orang kecil yang terinjak-injak? Tapi melihat tatapan ibu yang begitu tajam dan putus asa, aku hanya bisa mengangguk pasrah. Laras janji, Bu. Laras akan jaga cincin ini. Demi Allah, Laras janji. Setelah mendengar janjiku, pegangan tangan ibu perlahan melemah. Napasnya yang berat mulai teratur, lalu melambat, dan akhirnya berhenti sama sekali. Hening. Suara batuk itu hilang.
Diiringi suara guntur yang menggelegar di langit Jakarta, ibu pergi meninggalkanku sendirian di dunia yang kejam ini. Malam itu, aku menangis tanpa suara. Air mataku bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap, membasahi wajah jenazah wanita yang paling kucintai di dunia ini. Dunia terasa gelap gulita, seolah matahari tidak akan pernah terbit lagi untukku. 3 bulan berlalu sejak kepergian ibu. Hidupku semakin hancur. Hutang bekas pengobatan ibu dan biaya pemakaman menumpuk di rentenir. Setiap hari aku diteror, dimaki, bahkan pintu kontrakanku sering digedor tengah malam oleh orang-orang bertubuh besar. Satu-satunya yang membuatku bertahan adalah janji pada ibu dan cincin bermata biru yang kini melingkar di jari manisku. Cincin itu terlihat sangat kontras dengan tanganku yang kasar, pecah-pecah, dan penuh luka gores akibat terlalu sering terkena sabun cuci piring yang keras. Orang-orang pasar sering menertawakanku. Mereka bilang aku seperti pengemis yang memakai barang curian. Hari itu adalah hari sialku, atau mungkin awal dari takdir gila yang sudah digariskan Allah untukku. Catering tempatku bekerja mendapat pesanan besar untuk sebuah pesta pertunangan super mewah di Grand Ballroom, salah satu hotel bintang 5 di kawasan SCBD Sudirman. Perbedaan dunia itu sangat menyakitkan. Di luar hotel, panas terik membakar kulit, sementara di dalam, udara sejuk AC menyapa kulitku. Kemewahan tempat itu sungguh menyilaukan mata. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit. Lantai marmer yang mengkilap seperti kaca sampai aku bisa melihat bayangan wajahku yang kusam di sana. Dan wangi parfum mahal menyeruak di setiap sudut ruangan. Wangi uang, wangi kekuasaan. Aku merasa seperti tikus got yang tersesat di istana raja. Tugasku hari itu bukan mencuci piring di belakang, tapi menjadi pelayan yang membawa nampan berisi gelas-gelas sirup merah karena kekurangan staf. Manajerku, Pak Bambang, sudah mewanti-wanti dengan galak sebelum acara dimulai. Heh Laras, awas ya kalau kamu bikin malu. Jangan sampai nampan itu jatuh. Baju seragamu itu sudah saya kasih pewangi, tapi tetap saja bau kemiskinanmu masih tercium. Ingat, 1 gelas pecah, gajimu sebulan saya potong. Ancaman itu membuatku gemetar. Aku belum makan seharian karena uangku habis untuk membayar cicilan hutang tadi pagi. Perutku perih melilit, tapi aku harus tetap tersenyum ramah pada tamu-tamu yang bahkan tidak sudi menatap wajahku. Pandanganku sedikit berkunang-kunang saat aku berjalan membelah kerumunan orang-orang kaya yang sedang tertawa lebar. Mereka mengenakan gaun dan jas yang harganya mungkin setara dengan biaya hidupku selama 10 tahun. Tiba-tiba, seorang anak kecil berlarian mengejar balon dan menabrak kakiku dengan keras. Aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku oleng ke depan. Biur. Waktu seakan berhenti berputar. Nampan di tanganku terlepas. 3 gelas sirup merah tumpah ruah membasahi setelan jas putih bersih milik seorang pria yang berdiri tepat di depanku. Gelas-gelas itu pecah berantakan di lantai. Suaranya nyaring memecah suasana pesta. Suasana ballroom yang tadinya riuh rendah oleh tawa dan musik jazz, mendadak sunyi senyap. Senyap yang mematikan. Semua mata tertuju padaku dan pria itu. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Keringat dingin mengucur deras di punggungku. Pria yang kutumpahi minumannya itu perlahan berbalik. Wajahnya sangat tampan, dengan rahang tegas dan hidung mancung bak pangeran dalam dongeng, tapi tatapan matanya begitu dingin dan tajam, seolah siap membunuhku saat itu juga. Dia adalah Elang Mahardika, putra mahkota dari pemilik perusahaan properti terbesar di negeri ini. Orang yang paling ditakuti di dunia bisnis karena kekejamannya yang tanpa ampun. Konon, dia bisa memecat ratusan karyawan hanya karena kopi paginya kurang manis. Jas putih mahalnya kini berwarna merah darah di bagian dada, seolah-olah dia baru saja tertembak. Elang menatap noda itu dengan jijik, lalu menatapku. Tatapan itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Maaf, Tuan. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Sungguh. Tolong ampuni saya. Ucapku gemetar. Aku segera berlutut di kakinya, mengambil tisu dari saku celemekku yang kumuh, dan berusaha membersihkan noda di jasnya dengan tangan gemetaran. Singkirkan tangan kotormu, bentak Elang. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan ballroom. Dia menendang tanganku hingga aku terjungkal ke belakang. Tisu di tanganku terlempar jauh. Dasar pelayan rendahan. Apa kau tahu berapa harga jas ini?
Gajimu seumur hidup bahkan tidak akan cukup untuk membeli kancingnya saja, teriaknya lagi. Wajahnya merah padam karena marah, urat-urat lehernya menonjol keluar. Aku menangis. Air mataku menetes di lantai marmer yang dingin, bercampur dengan tumpahan sirup merah. Ampun Tuan. Saya akan lakukan apa saja untuk menebus kesalahan saya. Tolong jangan laporkan saya ke manajer. Saya butuh pekerjaan ini untuk makan, Tuan. Elang tersenyum sinis. Senyum yang membuat bulu kuduku meremang. Apa saja katamu? Baiklah. Kalau begitu, bersihkan sepatuku sekarang. Dengan lidahmu. Aku tersentak kaget. Hatiku hancur berkeping-keping. Harga diriku diinjak-injak di depan ratusan orang kaya yang kini menatapku dengan pandangan merendahkan. Tidak ada satupun yang menolongku. Tidak ada pangeran berkuda putih. Mereka justru berbisik-bisik dan tertawa kecil, seolah penderitaanku adalah tontonan sirkus yang menghibur di sore hari. Cepat. Atau aku pastikan kau masuk penjara hari ini juga dengan tuduhan perusakan properti dan penyerangan, ancam Elang sambil memajukan sepatu kulit hitamnya yang mengkilap ke depan wajahku. Sepatu itu harganya pasti lebih mahal dari harga nyawaku. Bayangan jeruji besi penjara dan wajah ibu yang kecewa melintas di benakku. Aku tidak punya pilihan. Demi bertahan hidup, aku harus membuang harga diriku ke tempat sampah. Dengan air mata bercucuran deras, aku menundukkan kepala, mendekatkan wajahku ke sepatu Elang. Bibirku bergetar hebat. Saat tanganku menyentuh lantai untuk menopang tubuhku yang lemas, cahaya lampu kristal memantul pada cincin di jari manisku. Kilau permata biru yang retak itu tertangkap oleh mata Elang yang tajam. Tunggu, teriak Elang tiba-tiba. Gerakanku terhenti. Jantungku berpacu cepat. Elang tiba-tiba berjongkok, mencengkeram pergelangan tangan kiriku dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga aku meringis kesakitan. Dia tidak melihat wajahku yang sembab. Matanya terpaku pada cincin di jariku. Matanya yang tadi penuh amarah, kini berubah menjadi tatapan tidak percaya. Syok. Bingung. Dan ada sedikit ketakutan di sana. Wajahnya memucat, seolah baru saja melihat hantu dari masa lalu. Dari mana kau dapat cincin ini? Tanyanya dengan suara bergetar. Hening yang mencekam kembali menyelimuti ruangan. Para tamu menahan napas, bingung dengan perubahan sikap Elang yang drastis. Ini punya ibu saya Tuan, jawabku terbata-bata, takut dia akan merampasnya. Aku menarik tanganku, berusaha melindunginya. Pembohong, bentak Elang, tapi kali ini nadanya bukan marah, melainkan panik. Ibuku kehilangan cincin ini 20 tahun yang lalu. Cincin ini didesain khusus, hanya ada satu di dunia. Kau pasti mencurinya. Atau ibumu yang mencurinya dari keluargaku saat dia bekerja sebagai pembantu. Darahku mendidih mendengar ibu dihina. Rasa takutku sesaat hilang tergantikan rasa marah. Tidak Tuan. Demi Allah, ibu saya bukan pencuri. Ibu saya orang baik. Ibu saya menjaga kehormatannya sampai mati. Teriakku membela kehormatan ibu. Aku boleh dihina. Aku boleh disuruh menjilat sepatu. Tapi aku tidak terima jika ibu yang sudah meninggal dihina sebagai pencuri. Elang tidak mendengarkanku. Dia menarik paksa tanganku, membuatku berdiri dengan kasar sampai kakiku tersandung. Bubarkan pesta ini. Batalkan semua pertemuan. Aku ada urusan dengan pencuri kecil ini. Perintah Elang kepada asistennya yang tergopoh-gopoh datang dengan wajah pucat. Tanpa mempedulikan tatapan bingung dan gunjingan para tamu, Elang menyeretku keluar dari ballroom seperti menyeret hewan buruan. Cengkeramannya di lenganku sakit sekali. Pasti akan meninggalkan memar biru besok pagi. Dia membawaku masuk ke dalam lift VIP berlapis emas, menekan tombol lantai paling atas, tempat kamar presidensial berada. Di dalam lift yang hening itu, hanya terdengar deru napas Elang yang memburu. Dia terus menatap cincin di jariku tanpa berkedip, seolah cincin itu bisa bicara. Aku ketakutan setengah mati. Tubuhku gemetar hebat. Apakah dia akan membunuhku? Apakah dia akan memotong jariku untuk mengambil cincin ini? Tuan, tolong lepaskan saya. Saya bersumpah cincin ini warisan ibu. Lirihku memohon. Air mataku kembali tumpah. Diam kamu. Desisnya tajam tanpa menoleh sedikitpun. Pintu lift terbuka dengan suara denting halus.
Elang membawaku masuk ke sebuah kamar yang luasnya 5 kali lipat dari rumah kontrakanku. Karpetnya tebal dan lembut. Dia menghempaskanku ke sofa kulit yang empuk. Dia berdiri menjulang di hadapanku, melonggarkan dasinya dengan kasar, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dengar baik-baik, pelayan," ucap Elang dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Ibuku sekarang sedang sekarat di rumah sakit. Dia menderita demensia parah dan komplikasi jantung. Sudah berbulan-bulan dia tidak mengenali siapapun, bahkan anaknya sendiri. Satu-satunya yang dia ingat, satu-satunya yang dia cari dalam igauannya setiap malam adalah cincin itu. Cincin yang ada di jari kotormu itu." Aku terdiam, bingung harus merespons apa. Apa hubungannya denganku? Kenapa cincin ibuku dicari oleh ibu orang kaya ini? Dokter bilang hidupnya tidak akan lama lagi. Mungkin seminggu, mungkin sebulan. Dia tidak akan bisa pergi dengan tenang sebelum melihat cincin itu kembali, lanjut Elang. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan menilai, seolah aku adalah barang dagangan di pasar loak yang sedang ditawar murah. "Aku tidak bisa mengambil paksa cincin itu darimu sekarang, karena itu akan menimbulkan luka bekas paksaan dan ibuku akan curiga. Ibuku harus percaya bahwa cincin itu kembali dengan cara baik-baik. Ibuku harus melihat cincin itu melingkar di jari seorang wanita yang kukenalkan sebagai istriku." Elang mengambil dompet kulit dari saku jasnya, mengeluarkan selembar cek kosong dan pulpen emas, lalu melemparkannya ke wajahku. Kertas itu melayang pelan dan jatuh di pangkuanku. "Menikahlah denganku," katanya datar. "Apa?" Aku ternganga. Mataku membulat sempurna. Aku pikir pendengaranku rusak karena bentakan tadi. Jangan salah paham. Aku tidak sudi menyentuh wanita rendahan sepertimu. Ini hanya pernikahan kontrak. Pernikahan pura-pura. Jelasnya cepat dengan nada jijik yang tak ditutup-tutupi. "Jadilah istriku sampai ibuku meninggal. Tunjukkan cincin itu padanya. Biarkan dia berpikir bahwa kau adalah menantu pilihan yang membawa kembali cincin kesayangannya. Buat dia bahagia di sisa hidupnya. Biarkan dia mati dengan senyuman. Lalu, setelah dia meninggal," tanya aku dengan suara tercekat, masih tidak percaya dengan apa yang kudengar. "Setelah dia dimakamkan, kita bercerai. Kau berikan cincin itu padaku sebagai bayaran. Dan sebagai gantinya, tulis berapapun nominal yang kau butuhkan di cek itu. Aku akan lunasi semua hutangmu. Aku akan berikan rumah, modal usaha, apa saja. Asalkan kau turuti permainanku." Aku menatap cek kosong di pangkuanku, lalu menatap wajah sombong Elang. Ini gila. Ini penghinaan. Dia memintaku menipu ibunya yang sekarat. Dia memintaku menjual cincin warisan ibuku, satu-satunya peninggalan yang tersisa. Tapi kemudian, bayangan penagih hutang yang membawa golok kemarin malam terlintas di kepalaku. Bayangan wajah ibu yang meninggal dalam kemiskinan karena tidak ada biaya. Bayangan hidupku yang selalu diinjak-injak orang. Jika aku menolak, aku mungkin mati dibunuh rentenir atau mati kelaparan di jalanan. Dan cincin ini pun akan hilang diambil orang jahat. Tapi jika aku menerima, aku harus tinggal seatap dengan iblis berwajah malaikat ini. Bagaimana? Waktuku tidak banyak. Jawab sekarang atau aku panggil polisi dan menuduhmu mencuri cincin senilai 300 juta rupiah itu. Kau akan membusuk di penjara dan tidak ada yang akan peduli padamu, ancam Elang. Aku meremas ujung seragam pelayanku yang kusam. Hatiku berteriak menolak, tapi logikaku berteriak untuk bertahan hidup. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, aku mengangguk pelan. "Saya terima, Tuan. Tapi saya punya satu syarat," kataku memberanikan diri, menatap matanya yang kelam. Elang menaikkan sebelah alisnya. "Kau berani menawar pada tuanmu. Saya tidak akan menyerahkan cincin ini selamanya. Setelah ibu tuan meninggal, saya akan kembalikan semua uang tuan, tapi cincin ini tetap milik saya. Saya hanya akan meminjamkan keberadaan cincin ini untuk dilihat ibu tuan." Elang tertawa meremehkan. Tawa yang terdengar kosong. "Kau pikir kau bisa melunasi uang dariku seumur hidupmu? Baiklah, kita lihat saja nanti. Tanda tangani kontrak ini besok pagi. Sekarang, bersihkan dirimu. Kau bau sampah. Jangan sampai ibuku mencium bau kemiskinan dari tubuhmu." Malam itu,
Di kamar mandi mewah berlapis emas yang luasnya melebihi kamarku, aku menangis di bawah guyuran shower air hangat. Aku telah menjual kebebasanku. Aku telah masuk ke dalam kandang singa. Tapi aku tidak tahu bahwa keputusan ini akan membawaku pada rahasia kelam masa lalu yang jauh lebih menyakitkan daripada kemiskinan yang kualami. Rahasia tentang siapa sebenarnya pemilik cincin ini, dan siapa sebenarnya diriku. Kenapa cincin ibuku sama dengan cincin ibu Elang? Permainan takdir baru saja dimulai. Dan aku, Larasati, hanyalah pion kecil di atas papan catur mereka yang berlumuran darah dan air mata. Namun satu hal yang pasti, pion kecil ini tidak akan menyerah begitu saja. Pernikahan itu terjadi begitu cepat, secepat kilat yang menyambar pohon kelapa. Tidak ada gaun pengantin putih yang menjuntai indah, tidak ada pesta resepsi yang meriah, dan tidak ada senyum bahagia dari kedua mempelai. Yang ada hanyalah selembar kertas bermaterai, seorang petugas pencatat sipil yang terlihat bingung dengan suasana tegang di ruangan itu, dan dua orang saksi bayaran yang tidak berhenti melirik jam tangan mereka. Aku resmi menjadi Nyonya Larasati Mahardika. Nama yang terdengar begitu agung, namun terasa seperti rantai besi yang membelenggu leherku. Setelah tanda tangan dibubuhkan, Elang bahkan tidak menjabat tanganku. Dia langsung berdiri, merapikan jas mahalnya, dan berjalan keluar ruangan tanpa menoleh sedikit pun padaku. Aku, istrinya yang sah di mata hukum dan agama, harus berlari kecil mengejarnya di belakang seperti seorang asisten yang ketakutan. Masuk mobil, perintah Elang singkat saat kami sampai di lobi kantor catatan sipil. Sopir pribadinya membukakan pintu mobil sedan hitam mengkilap yang harganya mungkin bisa untuk memberi makan satu kampungku selama setahun. Di dalam mobil, keheningan terasa mencekam. Elang sibuk dengan tabletnya, memeriksa saham dan berita bisnis, seolah-olah aku tidak ada di sebelahnya. Aku hanya bisa menatap jalanan Jakarta yang macet lewat jendela. Gedung-gedung tinggi menjulang seakan mengejek kemiskinanku. Aku meremas cincin di jari manisku. Ibu, maafkan Laras. Laras melakukan ini demi ibu. Laras janji akan bertahan. Mobil kami memasuki kawasan Menteng, kawasan elit tempat para pejabat dan konglomerat tinggal. Rumah-rumah di sini besar-besar seperti istana, dengan pagar tinggi yang memisahkan mereka dari kenyataan hidup rakyat jelata. Mobil berbelok masuk ke sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Di baliknya, berdiri sebuah rumah bergaya kolonial yang sangat megah, dengan pilar-pilar putih raksasa dan taman yang tertata rapi. Tapi entah kenapa, saat melihat rumah itu, bulu kuduku meremang. Rumah itu terasa dingin, suram. Seperti ada kabut gelap yang menyelimutinya meski matahari bersinar terik. Turun. Dan ingat peranmu. Jangan bikin malu, ucap Elang dingin saat mobil berhenti di depan pintu utama. Aku mengangguk pelan. Jantungku berdegup kencang. Pintu rumah dibuka oleh seorang pelayan wanita parubaya berseragam hitam putih yang menatapku dengan tatapan menyelidik. Tatapannya sinis, seolah dia bisa mencium bau kemiskinan yang melekat di kulitku. Selamat datang, Tuan Elang, sapa pelayan itu ramah pada Elang, tapi wajahnya berubah datar saat menatapku. Bei Inah, ini Laras. Dia akan tinggal di sini mulai sekarang. Siapkan kamar tamu di lantai bawah untuknya. Perintah Elang tanpa menyebutkan bahwa aku adalah istrinya. Pelayan bernama Bei Inah itu mengangkat alisnya sedikit, seolah terkejut, tapi segera mengangguk patuh. Baik Tuan. Lewat sini, Nona. Tunggu, cegah Elang. Kita ke kamar ibu dulu. Dia harus bertemu ibu sekarang. Aku mengikuti langkah lebar Elang menaiki tangga melingkar yang beralaskan karpet merah tebal. Setiap langkah kakiku terasa berat. Di sepanjang dinding tangga, tergantung lukisan-lukisan wajah orang-orang tua yang menatapku dengan angkuh. Itu pasti leluhur keluarga Mahardika. Kami sampai di depan sebuah pintu ganda dari kayu jati yang ukirannya sangat rumit. Bau obat-obatan dan aroma antiseptik yang tajam langsung menusuk hidungku bahkan sebelum pintu dibuka. Bau ini mengingatkanku pada bangsal rumah sakit kelas 3 tempat ibu pernah dirawat sebentar. Tapi bedanya, di sini baunya bercampur dengan aroma pewangi ruangan lavender yang mahal. Elang membuka pintu perlahan. Ibu, Elang pulang, katanya lembut. Suaranya berubah total. Dari yang tadinya dingin dan kasar menjadi sangat hangat dan penuh kasih sayang.
Ternyata iblis ini masih punya hati untuk ibunya. Di tengah kamar yang luas dan redup itu, terbaring seorang wanita tua di atas ranjang besar bak ranjang raja. Tubuhnya kurus kering. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Kulitnya keriput, dan matanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Ada banyak selang infus dan alat monitor detak jantung di sekelilingnya. Bunyi bip-bip dari mesin monitor menjadi satu-satunya suara yang mengisi keheningan. Ini Nyonya Ratih. Wanita yang menurut Elang sangat mendambakan cincin ibuku. Ibu, lihat siapa yang datang, bisik Elang sambil duduk di tepi ranjang dan menggenggam tangan ibunya. Ibu ingat cincin ibu yang hilang. Cincin permata biru kesayangan ibu. Elang sudah menemukannya. Bu, mendengar kata cincin, mata kosong wanita tua itu perlahan bergerak. Dia menoleh ke arah Elang dengan gerakan patah-patah. Mulutnya yang miring karena stroke, bergerak-gerak ingin bicara tapi tidak ada suara yang keluar. Elang memberi isyarat padaku untuk mendekat. Sini, tunjukkan tanganmu, perintahnya. Aku melangkah maju dengan gemetar. Kakiku terasa lemas. Aku mengulurkan tangan kiriku, memperlihatkan cincin emas bermata biru itu di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang. Ini, Bu, istri Elang yang menemukannya. Dia yang menyimpannya untuk ibu, kata Elang penuh harap. Dia berharap ibunya akan tersenyum, menangis haru, atau setidaknya merasa tenang. Namun, reaksi yang terjadi sungguh di luar dugaan. Saat mata Nyonya Ratih menangkap kilau biru dari cincin itu, matanya membelalak lebar. Sangat lebar hingga urat-urat merah di matanya terlihat jelas. Napasnya yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi cepat dan memburu. Mesin monitor jantung berbunyi semakin cepat. Bip 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 bip. Bukan senyum bahagia yang muncul di wajahnya, melainkan ekspresi ketakutan yang amat sangat. Seolah-olah dia baru saja melihat hantu yang bangkit dari kubur. Tubuhnya yang lemah tiba-tiba mengejang. Dia berusaha menarik tangannya dari genggaman Elang, seakan ingin menjauh dari cincin itu. Tidak, desis Nyonya Ratih dengan suara serak yang mengerikan. Elang panik. Ibu kenapa? Ini cincin ibu, kan? Ibu senang kan? Nyonya Ratih menggeleng kuat-kuat, air liur menetes dari sudut bibirnya. Dia menatap wajahku, lalu menatap cincin itu bergantian dengan tatapan horor. Tangan kurusnya menunjuk ke arahku dengan gemetar. Pergi. Dia kembali, racau Nyonya Ratih. Suaranya penuh teror. Ada darah di cincin itu. Jauhkan. Aku mundur ketakutan. Apa maksudnya? Kenapa dia bilang ada darah? Aku menatap cincin di jariku. Bersih. Tidak ada noda sedikitpun. Elang terlihat bingung dan frustrasi. Dia tidak mengerti kenapa ibunya bereaksi seperti itu. Mungkin dia pikir ibunya sedang kumat demensianya. Ibu, tenang Bu. Ini Laras, menantu ibu. Dia orang baik. Pencuri. Pembunuh. Teriak Nyonya Ratih tiba-tiba dengan tenaga yang entah datang dari mana. Dia melempar gelas air minum yang ada di meja samping tempat tidur ke arahku. Prang. Gelas itu pecah berkeping-keping tepat di dekat kakiku. Air membasahi sepatu kets bututku. Aku menjerit kecil dan melompat mundur. Keluar. Bawa dia keluar. Jangan biarkan dia masuk. Dia mau balas dendam. Jerit Nyonya Ratih histeris sebelum akhirnya tubuhnya kejang-kejang dan matanya terbalik ke atas. Dokter. Panggil dokter. Teriak Elang panik. Dia segera menekan tombol darurat di samping tempat tidur. Elang menoleh padaku dengan mata merah menyala karena marah. Kau. Apa yang kau lakukan Kau membuatnya takut. Keluar dari sini sekarang. Tetapi Tuan. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya cuma keluar. Bentak Elang sekeras-kerasnya hingga dinding kamar terasa bergetar. Aku lari terbirit-birit keluar dari kamar itu. Air mataku tumpah lagi. Aku tidak mengerti. Sungguh aku tidak mengerti. Elang bilang ibunya merindukan cincin ini. Elang bilang cincin ini akan membuatnya tenang. Tapi kenapa dia justru terlihat seperti orang yang dikejar dosa besar saat melihatnya? Dan apa maksud kata-katanya tadi? Dia mau balas dendam? Siapa yang mau balas dendam?
Apakah dia mengenali cincin ini bukan sebagai miliknya, tapi milik orang lain yang dia takuti? Malam itu, aku duduk meringkuk di sudut kamar tamu yang sempit di lantai bawah. Kamar ini jauh dari kata mewah. Ini lebih mirip gudang yang diubah jadi kamar. Kasurnya keras, spraynya bau apek, dan tidak ada jendela. Bei Inah tadi mengantarku ke sini dengan wajah masam, lalu melempar kunci di atas meja tanpa berkata apa-apa. Perutku berbunyi nyaring. Aku belum makan sejak pagi. Rasa lapar menggerogoti lambungku, membuatku mual. Aku memberanikan diri keluar kamar, berjalan mengendap-endap menuju dapur yang luasnya mungkin lebih besar dari lapangan bulu tangkis. Di dapur, aku melihat ada banyak makanan sisa di atas meja makan. Ada ayam goreng, rendang, dan buah-buahan yang masih segar. Air liurku menetes. Aku ingin sekali mengambil sepotong paha ayam itu. Saat tanganku hampir menyentuh piring, sebuah suara berat menghentikanku. Jangan sentuh makanan itu. Aku tersentak dan menarik tanganku. Elang berdiri di ambang pintu dapur, masih mengenakan kemeja kerjanya yang kini berantakan. Wajahnya lelah dan kusut. Itu makanan untuk anjing penjaga. Bukan untukmu, katanya datar sambil berjalan menuju kulkas dan mengambil sebotol air dingin. Hatiku mencelos. Sakit sekali rasanya. Aku disamakan dengan anjing. Tapi Tuan, saya lapar. Saya belum makan dari pagi, cicitku pelan. Elang meneguk airnya, lalu menatapku tajam. Kau pikir kau di sini untuk berlibur dan makan enak. Kau di sini untuk bekerja. Tugas utamamu membuat ibuku senang gagal total tadi sore. Kau justru membuatnya hampir mati jantungan. Jadi malam ini, kau tidak pantas makan. Tapi Tuan, ibu Tuan yang berteriak sendiri. Saya tidak melakukan apa-apa, belaku. Cukup. Jangan membantah. Elang membanting botol air mineral ke meja dapur. Dengar Laras. Mulai besok, kau harus bangun jam 4 pagi. Bantu pelayan membersihkan rumah, siapkan keperluan ibuku, dan pastikan kau tidak terlihat olehku saat aku sarapan. Aku jijik melihat wajahmu pagi-pagi. Elang berbalik hendak pergi, tapi dia berhenti sejenak. Dan satu lagi. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Ingat hutang-hutangmu. Ingat tanda tangan kontrak itu. Sekali kau melangkah keluar dari gerbang rumah ini tanpa izinku, polisi akan menjemputmu dalam hitungan jam. Setelah Elang pergi, aku runtuh ke lantai dapur yang dingin. Aku menangis sejadi-jadinya tanpa suara. Ya Allah, ujian apa ini? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Apakah aku akan mati perlahan di rumah mewah ini? Namun, di tengah tangisanku, rasa lapar mengalahkan rasa sedihku. Aku menatap sisa makanan di piring kotor yang tadi dibilang untuk anjing. Dengan tangan gemetar, aku mengambil sepotong roti sisa yang pinggirannya sudah agak keras. Aku memakannya dengan lahap sambil menangis. Roti sisa ini terasa lebih enak dari makanan apapun karena perutku yang begitu perih. Tiba-tiba, aku teringat ucapan Nyonya Ratih tadi. Dia kembali. Dia mau balas dendam. Otakku berputar. Cincin ini milik ibu. Nyonya Ratih takut pada cincin ini. Apakah ibu dan Nyonya Ratih saling mengenal di masa lalu? Apakah ibu punya hubungan dengan keluarga kaya ini? Tapi ibu tidak pernah cerita. Ibu hanya bilang dia dulu bekerja di Jakarta sebelum akhirnya jatuh miskin. Aku meraba cincin di jariku. Permukaannya terasa dingin. Tanpa sengaja, kuku jariku menyentuh bagian bawah cangkang cincin itu. Terasa ada sedikit tonjolan kecil yang tajam. Penasaran, aku mendekatkan cincin itu ke lampu dapur. Ternyata cincin itu sedikit longgar di bagian bawah permatanya. Mungkin karena tadi sempat terbentur saat Nyonya Ratih melempar gelas. Aku mencoba menekan tonjolan itu. Klik. Terdengar bunyi klik sangat pelan. Jantungku berdebar. Bagian bawah cincin itu bergeser sedikit, menampakkan celah yang sangat tipis, setipis rambut. Mataku membelalak. Cincin ini bukan sekadar perhiasan biasa. Ada sesuatu di dalamnya. Namun, sebelum aku sempat memeriksa lebih lanjut, terdengar langkah kaki mendekat. Buru-buru aku menutup kembali celah cincin itu dan menyembunyikan tanganku di balik punggung. Bei Inah masuk ke dapur dengan wajah garang. Sedang apa kamu di sini? Maling makanan ya?
Aku menggeleng cepat. Tidak, Bei. Saya cuma minum air keran. Cih, dasar orang miskin. Sudah, sana kembali ke kamarmu. Besok subuh kau harus mengepel lantai marmer ini sampai mengkilap. Kalau ada debu sedikit saja, saya laporkan ke Tuan Elang. Aku mengangguk dan segera berlari kembali ke kamarku. Sesampainya di kamar, aku duduk di atas kasur tipis dengan napas memburu. Jantungku berdetak kencang bukan karena takut pada Bei Inah, tapi karena penemuan tadi. Cincin ini menyimpan rahasia. Dan Nyonya Ratih tahu rahasia itu. Rahasia yang membuatnya ketakutan setengah mati. Aku bertekad, aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mulai besok, aku bukan lagi hanya sekadar menantu bayaran yang pasrah disiksa. Aku akan menjadi detektif di rumahku sendiri. Aku akan mencari tahu siapa sebenarnya ibuku, dan kenapa wanita kaya di lantai atas itu menyebut cincin ibuku sebagai pembawa dendam. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ibu meninggal, aku tidak berdoa meminta uang atau makanan. Aku berdoa meminta keberanian. Ya Allah, jika memang ada kebenaran yang tertutup lumpur kebohongan di rumah ini, bimbinglah tangan hamba untuk menggalinya. Dan jika orang-orang ini yang telah menyakiti ibu di masa lalu, berikan hamba kekuatan untuk menuntut keadilan. Di luar, guntur kembali menggelegar. Perang dingin di rumah Mahardika baru saja dimulai. Matahari belum terbit sempurna, langit Jakarta masih berwarna biru gelap, namun aku sudah harus bergulat dengan air dingin dan lantai marmer yang luas. Sesuai perintah Elang, hidupku di rumah ini tak ubahnya seperti Romusa di zaman penjajahan. Pukul 4 pagi, Bei Inah sudah menggedor pintu kamarku dengan gagang sapu, memaksaku bangun untuk mulai bekerja. Heh, Nyonya besar palsu. Bangun. Jangan mentang-mentang kau istri Tuan Elang kau bisa leha-leha ya. Di sini statusmu cuma numpang makan. Cepat pel lantai ruang tamu sampai dapur. Ingat, jangan pakai mesin, pakai tangan. Biar bersih sampai ke pori-pori marmernya. Bentak Bei Inah sambil melempar kain pel kusam ke wajahku. Aku hanya bisa mengangguk patuh, menahan rasa kantuk dan perih di lambungku yang belum terisi makanan layak. Dengan lutut bertumpu pada lantai yang dingin, aku mulai menggosok lantai itu inci demi inci. Air sabun yang keras membuat kulit tanganku yang sudah kasar semakin perih dan mengelupas. Tapi aku tidak boleh mengeluh. Setiap kali rasa sakit itu datang, aku membayangkan wajah ibu yang tersenyum. Laras kuat, Bu. Laras pasti kuat, bisikku dalam hati. Seminggu sudah aku tinggal di neraka indah ini. Seminggu pula aku diperlakukan seperti hantu. Elang tidak pernah menganggapku ada. Dia berangkat kerja pagi-pagi sekali tanpa menoleh padaku, dan pulang larut malam dengan wajah dingin. Satu-satunya interaksiku dengannya hanyalah saat dia memarahiku jika ada debu di meja kerjanya, atau jika kopi buatanku kurang panas. Namun, hari ini berbeda. Hari ini, takdir menuntunku pada sebuah penemuan yang membuat jantungku nyaris copot. Siang itu, Bei Inah menyuruhku membersihkan ruang perpustakaan pribadi di lantai 2. Ruangan itu jarang dimasuki orang. Udaranya berbau kertas tua dan debu. Rak-rak buku menjulang tinggi sampai ke langit-langit, berisi buku-buku bisnis dan sejarah yang tebal. Saat aku sedang mengelap debu di rak paling pojok yang tersembunyi di balik tirai tebal, tanganku tidak sengaja menyenggol sebuah kotak kayu tua yang terselip di antara buku-buku besar. Kotak itu jatuh. Brak. Isinya berhamburan ke lantai. Foto-foto lama berserakan. Jantungku berdegup kencang. Takut Bei Inah mendengar suara gaduh itu. Cepat-cepat aku berlutut untuk membereskan kekacauan itu. Tanganku memungut lembar demi lembar foto hitam putih yang sudah menguning. Kebanyakan foto Tuan Mahardika, ayah Elang, yang tampak gagah di masa mudanya. Namun, mataku terpaku pada satu foto yang kondisinya sudah agak rusak, sepertinya pernah diremas lalu dirapikan kembali. Di foto itu, terlihat dua orang wanita muda sedang berdiri berdampingan di sebuah taman bunga. Wanita di sebelah kanan mengenakan gaun mewah, wajahnya cantik tapi terlihat angkuh. Aku langsung mengenalinya meski dia masih muda. Itu adalah Nyonya Ratih, Ibu Elang. Tapi wanita di sebelahnya mengenakan kebaya sederhana, wajahnya polos, lembut, dan tersenyum tulus sambil memegang perutnya yang membuncit seperti sedang hamil muda. Mataku memanas.
Pandanganku kabur tertutup air mata. Wanita berkebaya itu adalah ibu. Ibuku, Sari. Wajahnya persis seperti wajahku saat bercermin. Tahi lalat kecil di dagunya, bentuk matanya yang sayu, senyumnya yang meneduhkan. Itu pasti ibu. Tanganku gemetar hebat memegang foto itu. Jadi benar. Ibu dan Nyonya Ratih saling mengenal. Mereka bahkan berfoto bersama. Tapi kenapa ibu tidak pernah cerita? Dan kenapa di foto ini Nyonya Ratih merangkul bahu ibu, seolah mereka sahabat karib? Padahal sekarang Nyonya Ratih ketakutan setengah mati melihat cincin ibu. Aku membalik foto itu. Di belakangnya ada tulisan tangan dengan tinta yang sudah memudar. Ratih Sari, musim panas 1998. Menunggu kelahiran pewaris. Deger. Dadaku rasanya seperti dihantam palu godam. Menunggu kelahiran pewaris? Siapa yang dimaksud pewaris? Apakah bayi yang dikandung ibu? Atau bayi yang dikandung Nyonya Ratih? Tapi di foto ini, perut Nyonya Ratih terlihat rata, tidak hamil. Hanya ibu yang hamil. Tiba-tiba, pintu perpustakaan terbuka. Sedang apa kau? Suara bariton Elang menggelegar. Aku tersentak kaget. Foto itu terlepas dari tanganku, jatuh kembali ke lantai. Elang melangkah lebar masuk ke dalam ruangan, wajahnya merah padam. Dia baru saja pulang makan siang. Tumben sekali. Anu tuan, saya sedang bersih-bersih, tidak sengaja menjatuhkan kotak ini. Jawabku gugup setengah mati. Aku berusaha menutupi foto itu dengan kakiku. Elang mendorong tubuhku hingga aku terhuyung menabrak rak buku. Punggungku sakit sekali. Dia menunduk, memungut foto-foto itu dengan kasar. Matanya menyipit saat melihat foto ibu dan Nyonya Ratih. Rahangnya mengeras. Dia meremas foto itu dalam genggamannya. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barang ini? Lancang sekali tanganmu. Maaf tuan, saya tidak sengaja. Tapi tuan, wanita di foto itu ibu saya, kataku memberanikan diri. Saya ingin tahu, apa hubungan ibu saya dengan keluarga tuan? Kenapa ada tulisan pewaris di baliknya? Pelak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipiku. Panas. Perih. Ujung bibirku terasa anyir. Darah segar mengalir. Aku memegangi pipiku, menatap Elang dengan pandangan tidak percaya. Dia memukulku. Tutup mulut sampahmu itu. Bentak Elang. Jangan pernah samakan ibumu yang pembantu rendahan itu dengan keluargaku. Foto ini tidak berarti apa-apa. Ibumu dulu cuma pelayan yang dikasihani ibuku. Dan soal pewaris, tentu saja itu aku. Ibuku saat itu juga sedang hamil muda, hanya saja belum terlihat. Jangan mimpi di siang bolong. Elang merobek foto itu menjadi kepingan kecil di depan mataku. Kepingan wajah ibu hancur berjatuhan ke lantai. Hatiku ikut hancur melihatnya. Keluar. Jangan pernah masuk ke ruangan ini lagi. Atau kupatahkan tanganmu. Aku berlari keluar sambil menangis. Hatiku sakit bukan karena tamparan itu, tapi karena penghinaan terhadap ibu. Dan aku tahu Elang berbohong. Dia panik. Matanya menyiratkan ketakutan saat melihat foto itu. Jika memang tidak ada apa-apa, kenapa dia harus merobeknya? Kenapa dia harus semarah itu? Malam harinya, penderitaanku belum berakhir. Elang pulang membawa kejutan yang lebih menyakitkan. Suara mobil sport menderu di halaman. Aku yang sedang menyiapkan makan malam di dapur, mengintip dari balik jendela. Elang turun dari mobil, tapi dia tidak sendirian. Seorang wanita cantik, tinggi semampai, dengan gaun merah menyala yang sangat seksi, turun dari kursi penumpang. Dia menggelayut manja di lengan Elang. Namanya Siska. Aku sering melihatnya di majalah sebagai sosialita dan model papan atas. Laras. Siapkan makan malam untuk 2 orang. Dan bawa wine terbaik ke meja makan. Teriak Elang dari ruang tengah. Aku menelan ludah yang terasa pahit. Aku, istri sahnya, disuruh melayani suamiku yang membawa wanita lain ke rumah kami. Ya Allah, kuatkan hati hamba. Dengan langkah gontai, aku membawa nampan berisi steak dan botol anggur ke ruang makan. Di sana, Elang dan Siska duduk berdekatan. Tangan Siska melingkar di leher Elang, sesekali membisikkan sesuatu yang membuat Elang tertawa lepas. Tawa yang tidak pernah dia tunjukkan padaku.
Saat aku meletakkan piring di depan Siska, wanita itu menatapku dengan tatapan merendahkan. Sayang, siapa sih pelayan dekil ini? Kok bau bawang banget? Bikin selera makanku hilang, keluh Siska sambil menutup hidungnya dengan tangan yang lentik. Elang melirikku sekilas dengan tatapan jijik. Oh, dia. Dia cuma pembantu baru. Agak bodoh memang, makanya kerjanya lambat. Jangan dipedulikan. Pembantu. Dia menyebutku pembantu di depan selingkuhannya. Hatiku serasa disayat sembilu. Aku ingin berteriak, aku istrimu, Elang, tapi kontrak sialan itu menahan suaraku. Heh, babu. Tuangkan wine-nya. Jangan sampai tumpah ya. Kalau tumpah kamu nggak akan sanggup ganti rugi walaupun jual ginjal, perintah Siska angkuh. Tanganku gemetar saat menuangkan cairan merah itu ke gelas Siska. Rasa sakit hati, marah, dan lelah bercampur jadi satu. UPS. Siska sengaja menyenggol tanganku dengan sikunya. Piar. Gelas kristal itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Cairan anggur merah membasahi gaun merah Siska yang mahal. Aaf. Baju gue. Dasar babu tolol. Kamu punya mata nggak sih? Jerit Siska histeris. Dia berdiri dan mendorongku keras-keras. Tubuhku terhuyung ke belakang. Kakiku menginjak pecahan beling. Au, pekiku tertahan. Rasa perih menusuk telapak kakiku. Darah merembes menembus kaos kaki bututku. Elang bangkit dari kursinya. Bukannya menolongku, dia justru menghampiri Siska yang sedang pura-pura menangis. Sayang, kamu nggak apa-apa. Baju kamu basah semua, kata Elang lembut pada Siska. Lalu dia menoleh padaku, tatapannya berubah menjadi iblis. Bersihkan kekacauan ini, Laras. Pakai tanganmu. Pungut beling-beling itu satu persatu. Dan jilat tumpahan wine di lantai itu sampai bersih. Aku mendongak, menatap mata Elang. Air mataku sudah mengering saking seringnya menangis. Tuan, kaki saya berdarah. Aku tidak peduli kaki kamu putus sekalipun. Lakukan sekarang. Atau malam ini juga aku usir kamu dan aku pastikan penagih hutang itu memotong lehermu. Siska tertawa puas melihat penderitaanku. Rasain lo. Makanya jadi orang miskin tahu diri dong. Dengan sisa harga diri yang sudah hancur lebur, aku berlutut. Mengambil pecahan kaca tajam itu satu persatu dengan tangan kosong. Darah dari kakiku bercampur dengan anggur merah di lantai, menciptakan lukisan abstrak tentang penderitaanku. Setiap kali aku memungut beling, hatiku berjanji. Ingat hari ini, Elang. Ingat hari ini, Siska. Suatu hari nanti, kalian yang akan berlutut memohon ampun di kakiku. Demi Allah yang Maha Adil, air mataku malam ini akan menjadi badai yang menenggelamkan kalian suatu saat nanti. Setelah membersihkan kekacauan itu dan menahan perih yang luar biasa, aku berjalan terpincang-pincang menuju dapur belakang untuk membalut luka kakiku dengan kain seadanya. Tidak ada obat merah, tidak ada perban. Hanya kain lap bersih yang kutemukan di laci. Saat aku sedang meringis kesakitan, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dari kamar Nyonya Ratih di lantai atas. Ternyata pintu kamar itu sedikit terbuka karena Elang lupa menutupnya rapat saat dia masuk tadi sore. Aku mendengar suara Nyonya Ratih yang sedang mengigau. Suaranya lirih tapi jelas karena suasana rumah yang hening. Jangan bunuh bayinya. Bayi itu tidak bersalah. Mahardika jangan tahu. Sembunyikan di panti asuhan. Aku menajamkan telinga. Jantungku berpacu lagi. Bayi siapa yang dimaksud? Apakah bayi ibu yang ada di foto itu? Cincin itu kuncinya? Kalau cincin itu kembali, semuanya hancur. Elang bukan. Suara Nyonya Ratih terputus oleh batuk yang hebat. Aku terpaku di tangga dapur. Teka-teki ini semakin jelas. Foto ibu yang hamil. Tulisan, pewaris. Ketakutan Nyonya Ratih pada cincin. Dan sekarang, igauan tentang bayi yang dibuang ke panti asuhan. Mungkinkah aku bukan sekadar anak pelayan miskin? Mungkinkah aku adalah bayi yang dimaksud itu? Malam itu, di kamar sempitku, aku mengeluarkan cincin bermata biru itu lagi. Aku mengambil jarum pentul yang kusimpan di balik kerudungku.
Dengan tangan gemetar dan diterangi cahaya senter kecil, aku menusukkan ujung jarum ke lubang kecil di bawah cangkang cincin yang kutemukan kemarin. Klik. Cangkang itu terbuka sempurna. Di dalamnya, tersembunyi sebuah gulungan kertas yang sangat kecil, lebih kecil dari kelingking bayi, terbungkus plastik tipis agar tidak rusak kena air. Napasku tercekat. Jadi benar ada isinya. Rahasia puluhan tahun tersimpan di jari manisku. Aku hendak mengambil gulungan kertas itu, ingin sekali membacanya dan mengakhiri semua rasa penasaran ini. Tapi tiba-tiba, pintu kamarku didobrak dari luar. Brak! Aku terlonjak kaget. Cincin itu terlepas dari tanganku, menggelinding ke bawah kolong tempat tidur yang gelap. Elang berdiri di ambang pintu, wajahnya mabuk dan matanya merah. Heh, istri bayaran. Layani aku. Siska sudah pulang. Sekarang giliranmu menjalankan kewajibanmu, racau elang sambil melangkah sempoyongan masuk ke kamarku. Ya Allah, lindungi hamba. Cincin itu ada di kolong kasur, terbuka, dan rahasianya terancam terbongkar di waktu yang salah. Sementara di hadapanku, bahaya yang lebih nyata sedang mengancam kehormatanku. Apa yang harus kulakukan? Menyelamatkan cincin itu, atau menyelamatkan diriku sendiri dari cengkeraman suami yang sedang kehilangan akal sehatnya ini. Bau alkohol yang menyengat memenuhi kamar sempitku, membuat perutku mual seketika. Elang berdiri terhuyung-huyung, matanya merah nanar menatapku dengan nafsu yang bercampur amarah. Dia bukan elang yang dingin dan berwibawa seperti biasanya. Malam ini dia seperti binatang liar yang kehilangan akal sehat. Sini kau, istri bayaran, racau elang sambil melangkah maju. Tangannya yang besar mencoba meraih kerudungku. Aku mundur ketakutan hingga punggungku menabrak lemari plastik reot di sudut kamar. Jantungku berpacu secepat kilat. Mataku melirik sekilas ke kolong tempat tidur yang gelap. Cincin itu ada di sana. Cincin yang sudah terbuka cangkangnya, memperlihatkan gulungan kertas rahasia. Jika elang melihatnya, tamatlah riwayatku. Semua harapan ibu, semua penderitaanku, akan sia-sia. Jangan Tuan. Sadarlah. Tuan sedang mabuk, teriakku sambil menepis tangannya kasar. Elang tertawa mengejek. Mabuk? Ya, aku mabuk. Aku minum supaya aku bisa melupakan wajah ibuku yang sekarat. Dan sekarang, kau menolakku. Kau lupa siapa yang membayar hutang-hutangmu. Hah? Dia menerjangku. Tubuhnya yang berat menindihku ke dinding. Aku meronta sekuat tenaga, memukul dadanya, mencakar lengannya. Tapi tenagaku tidak sebanding dengan tenaganya. Air mataku tumpah. Ya Allah, tolong hamba. Jangan biarkan kehormatan hamba hancur di tangan pria yang tidak mencintai hamba. Saat wajahnya mendekat, bau alkohol itu semakin menusuk. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tiba-tiba, tubuh elang terasa memberat. Cengkeramannya melemah. Erangnya pelan. Wajahnya pucat. Sepertinya alkohol yang dia minum terlalu banyak hingga membuatnya mual. Elang tiba-tiba melepaskanku, berbalik badan, dan muntah di lantai kamarku. Setelah itu, kakinya lemas. Dia ambruk ke atas kasur tipis milikku, dan dalam hitungan detik, terdengar suara dengkuran kasar. Dia pingsan karena terlalu mabuk. Aku merosot ke lantai, tubuhku gemetar hebat. Tangisku pecah tanpa suara. Terima kasih ya Allah. Engkau masih melindungi hamba. Aku menatap tubuh suamiku yang tak berdaya itu dengan tatapan nanar. Pria ini punya segalanya. Harta, tahta, wajah tampan. Tapi jiwanya kosong dan menyedihkan. Setelah memastikan elang benar-benar tertidur pulas, aku teringat pada cincin itu. Dengan cepat, aku tiarap di lantai, meraba-raba kolong tempat tidur yang penuh debu. Jariku menyentuh benda dingin itu. Dapat. Aku menarik cincin itu keluar. Cangkang bawahnya masih terbuka. Gulungan kertas kecil itu menyembul keluar sedikit. Aku tidak berani membukanya di sini. Elang bisa bangun kapan saja. Aku segera berlari ke kamar mandi pelayan yang ada di ujung lorong dapur. Aku mengunci pintu rapat-rapat, menyalakan keran air agar suaranya menyamarkan kegiatanku. Dengan tangan gemetar yang masih kotor oleh debu, aku mengambil pinset kecil dari saku dasterku untuk menarik gulungan kertas itu keluar sepenuhnya. Kertas itu sangat tipis,
jenis kertas kalkir yang biasa dipakai arsitek, tapi sangat kuat. Ukurannya hanya selebar 2 jari, tapi panjang saat dibuka. Mataku menyipit membaca tulisan tangan yang sangat kecil namun rapi di kertas itu. Tinta hitamnya masih terbaca jelas meski sudah puluhan tahun. Surat pengakuan dosa wasiat. Jakarta, 12 Mei 1999. Saya, Haryo Mahardika, menulis surat ini dalam keadaan sadar namun penuh tekanan. Jika surat ini dibaca, artinya saya mungkin sudah tiada. Saya ingin dunia tahu kebenarannya. Sari, istri siri saya yang sah secara agama, adalah cinta sejati saya. Namun, Ratih, wanita yang saya nikahi secara hukum karena paksaan bisnis keluarga, telah mengancam akan membunuh Sari jika saya tidak mengusirnya. Ratih memalsukan kehamilannya. Anak yang ada di kandungan Ratih bukanlah anak saya, melainkan anak hasil hubungannya dengan sopir pribadinya yang bernama Jaka. Napasku tercekat. Aku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Elang. Elang bukan anak Tuan Mahardika. Elang adalah anak sopir. Itu sebabnya Nyonya Ratih sangat ketakutan. Jika rahasia ini terbongkar, Elang dan Nyonya Ratih akan kehilangan segalanya. Tidak sepeser pun harta Mahardika jatuh ke tangan mereka. Aku melanjutkan membaca dengan air mata yang menetes deras. Satu-satunya darah daging saya, pewaris tunggal grup Mahardika yang sah, ada di dalam kandungan Sari. Bayi perempuan yang akan diberi nama Larasati. Cincin ini adalah kunci brankas saya di bank Swiss yang berisi bukti tes DNA, surat nikah, dan aset asli perusahaan. Sari, maafkan aku yang pengecut ini. Jaga putri kita. Cincin ini akan melindungimu. Tertanda, Haryo Mahardika. Kakiku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai kamar mandi yang basah. Dunia rasanya berputar. Selama ini aku dihina sebagai pelayan miskin, sebagai orang rendahan. Padahal, akulah pemilik sah semua kemewahan ini. Rumah tempatku disiksa, perusahaan tempat Elang berkuasa, semuanya adalah milikku. Milik ayahku. Elang, pria yang sombong itu, ternyata hanyalah anak haram hasil perselingkuhan yang tidak tahu asal-usulnya. Pantas saja dia begitu kejam, darah pengkhianat mengalir di tubuhnya. Rasa takutku perlahan menghilang, berganti dengan api kemarahan yang membara di dada. Mereka mencuri hidupku. Mereka membuat ibuku mati dalam kemiskinan dan penderitaan. Mereka membuatku menjadi budak di rumahku sendiri. Tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Laras yang cengeng sudah mati malam ini. Mulai detik ini, aku akan bermain cantik. Aku tidak akan langsung menyerang. Aku akan menghancurkan mereka perlahan-lahan. Sama seperti mereka menghancurkan ibuku. Aku melipat kembali kertas itu rapi-rapi, memasukkannya kembali ke dalam rongga cincin, dan menutupnya sampai terdengar bunyi klik. Cincin itu kembali terlihat biasa saja. Tapi kini, cincin ini bukan lagi sekadar perhiasan. Ini adalah senjata pemusnah massal bagi keluarga palsu Mahardika. Keesokan paginya, suasana rumah terasa sangat canggung. Elang bangun dengan kepala sakit luar biasa. Dia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Saat dia melihatku sedang menyapu halaman, dia hanya mendengus kesal lalu pergi kerja tanpa bicara sepatah kata pun. Dia tidak tahu bahwa istri yang dia hina ini sekarang memegang kartu as kematiannya. Sore harinya, Elang pulang lebih cepat. Wajahnya tegang. Ganti bajumu. Pakai baju yang layak. Kita ke rumah sakit sekarang. Perintahnya tegas. Ada apa tuan? Tanyaku datar. Aku berusaha menyembunyikan getaran kebencian dalam suaraku. Kondisi ibu memburuk. Dia terus mengigau memanggil nama Sari. Dokter bilang waktunya tidak lama lagi. Kau harus ada di sana. Tunjukkan cincin itu padanya. Buat dia tenang sebelum pergi. Aku mengangguk. Dalam hati aku tersenyum sinis. Memanggil nama Sari? Tentu saja. Rasa bersalah pasti menghantuinya di ujung ajal. Kami berangkat ke rumah sakit elit di Jakarta Pusat. Sepanjang perjalanan, aku diam membisu, memandang keluar jendela sambil memutar cincin di jariku. Elang terlihat gelisah, kakinya tidak bisa diam mengetuk lantai mobil. Sesampainya di rumah sakit, kami langsung menuju ruang VVIP di lantai paling atas.
Lorong rumah sakit itu sunyi dan dingin. Di depan pintu kamar rawat inap Nyonya Ratih, berdiri seorang pria tua berjas rapi dengan rambut putih semua. Dia sedang berbicara serius dengan dokter. Elang menghampirinya. "Pak Burhan, Bapak sudah datang," sapa Elang hormat. Pria tua itu menoleh. Wajahnya tegas namun teduh. Dia adalah Burhan, pengacara kepercayaan mendiang Tuan Mahardika. Orang yang paling jujur dan setia pada ayahku, menurut cerita para karyawan lama yang pernah kudengar. "Ya, Elang. Saya membawa surat wasiat Tuan Mahardika yang harus dibacakan jika terjadi sesuatu pada Nyonya Ratih," jawab Pak Burhan dengan suara berat. Mata Pak Burhan kemudian beralih padaku yang berdiri di belakang Elang. Matanya menyipit di balik kacamata tebalnya. Dia menatapku lama, sangat lama, seolah sedang memindai wajahku. "Ini siapa, Elang?" tanya Pak Burhan. Nada suaranya terdengar aneh. Ada getaran terkejut di sana. "Oh, ini Laras. Istri saya," jawab Elang ragu-ragu. Dia malu mengakui aku sebagai istrinya. Pak Burhan melangkah mendekatiku. Langkahnya perlahan seolah takut aku akan menghilang. Dia menatap wajahku lekat-lekat, lalu matanya turun ke tanganku, ke jari manisku. Matanya membelalak kaget saat melihat cincin permata biru itu. Wajah Pak Burhan memucat, tangannya yang memegang tas kerja gemetar hingga tas itu jatuh ke lantai. Bruk! Dokumen-dokumen berhamburan. Tapi Pak Burhan tidak mempedulikannya. Nyonya Sari," bisik Pak Burhan dengan suara tercekat. Matanya mulai berkaca-kaca. Anda masih hidup." Elang bingung. "Pak Burhan, Bapak bicara apa?" "Ini Laras, bukan Sari. Sari itu nama pembantu lama kami yang sudah diusir ibu dulu." Pak Burhan menggeleng kuat, matanya tidak lepas dari wajahku. Tidak mungkin saya salah. Wajah ini, mata ini, dan cincin itu. Itu cincin Tuan Mahardika." Suasana menjadi tegang. Elang menatapku dengan curiga. Jantungku berdebar kencang. Apakah Pak Burhan akan membongkar semuanya sekarang? Di sini. Aku memberanikan diri menatap mata Pak Burhan. Aku melihat kerinduan dan kesetiaan di sana. Dia mengenali ibu. Dia mengenali cincin ayah. "Maaf Pak, nama saya Larasati. Sari adalah ibu saya," jawabku tegas dan lantang. Mendengar jawabanku, Pak Burhan menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Ya Allah! Jadi benar. Tuan muda tidak berbohong. Benih itu tumbuh. Elang semakin bingung dan mulai marah. "Apa maksud Bapak? Benih apa? Kenapa Bapak menangis melihat pelayan ini?" "Pak Burhan, tolong jelaskan," bentak Elang. Sebelum Pak Burhan sempat menjawab, pintu kamar rawat inap terbuka. Seorang perawat keluar dengan wajah panik. "Tuan Elang, dokter. Pasien kejang-kejang. Detak jantungnya menurun drastis." Perhatian kami teralihkan. Elang langsung berlari masuk ke dalam kamar. Pak Burhan masih berdiri mematung menatapku. Lalu dia membungkuk hormat padaku. Sebuah gestur yang sangat aneh dilakukan oleh pengacara top kepada seorang wanita berpakaian lusuh. "Nona Larasati," bisiknya pelan tapi penuh arti. "Silakan masuk. Sudah saatnya kebenaran menemui pemiliknya." Aku melangkah masuk ke kamar rawat inap itu dengan dagu terangkat. Di ranjang itu, Nyonya Ratih sedang sakaratul maut. Tubuhnya mengejang hebat. Matanya melotot ke atas. Saat aku mendekat ke tepi ranjang, di samping Elang yang sedang menangis memegang tangan ibunya, Nyonya Ratih tiba-tiba menoleh padaku. Mata kami bertemu. Nyonya Ratih berhenti kejang sesaat. Matanya terpaku pada wajahku, lalu turun ke cincin di jariku. Kali ini, tidak ada teriakan histeris. Hanya ada desisan napas terakhir yang keluar dari tenggorokannya yang kering. Kamu. Sari. Ampun. Tangan Nyonya Ratih yang keriput mencoba meraih tanganku, meraih cincin itu. Aku tidak menghindar. Aku membiarkan dia menyentuh cincin bukti kejahatannya. Ampuni aku, desisnya lagi. Dan dengan satu tarikan napas panjang yang berat, kepala Nyonya Ratih terkulai ke samping. Bunyi panjang yang nyaring dari mesin monitor jantung mengisi ruangan. Dokter memeriksa nadi, lalu menggeleng pelan.
Pasien sudah meninggal dunia. Pukul 17.45. Elang meraung menangis, memeluk jasad ibunya. Ibu, jangan tinggalkan Elang, Bu. Aku berdiri diam, menatap jasad wanita yang telah menghancurkan hidup ibuku. Tidak ada air mata di pipiku. Hanya ada rasa dingin. Pak Burhan melangkah maju, berdiri di sampingku. Dia berbisik pelan, hanya aku yang bisa mendengarnya. Nona Laras, ikut saya ke kantor besok pagi. Ada sesuatu yang Tuan Mahardika titipkan pada saya 20 tahun lalu. Sesuatu yang akan mengubah takdir Nona, dan menghancurkan pria yang sedang menangis itu. Aku menoleh ke arah Elang yang masih menangis meraung-raung. Dia tidak sadar bahwa kematian ibunya adalah lonceng dimulainya kehancurannya sendiri. Besok, Elang. Besok kau akan tahu rasanya kehilangan segalanya. Langit Jakarta kembali menangis saat prosesi pemakaman Nyonya Ratih berlangsung. Hujan gerimis turun perlahan, seolah alam ikut berduka atau mungkin sedang mencuci dosa-dosa yang ditinggalkan almarhumah. Di pemakaman mewah San Diego Hills, puluhan mobil mewah berjejer rapi. Orang-orang kaya berpakaian serba hitam, memakai kacamata hitam, berdiri mengelilingi liang lahat dengan wajah yang dipasang sedih. Padahal aku tahu sebagian besar dari mereka hanya peduli pada bisnis dan koneksi. Elang berdiri paling depan, tepat di samping makam ibunya. Dia terlihat sangat hancur, matanya bengkak, dan bahunya bergetar. Orang-orang memujinya sebagai anak yang berbakti. Kasihan Tuan Elang ya, sudah ditinggal ayahnya, sekarang ibunya, bisik seorang ibu-ibu sosialita di belakangku. Tapi tenang saja, warisannya 7 turunan tidak akan habis. Dia sekarang jadi raja tunggal grup Mahardika. Aku berdiri agak jauh di belakang, memegang payung hitam besar. Elang melarangku berdiri di sampingnya. Dia bilang, pelayan tidak pantas bersanding dengan tuan muda di depan kamera wartawan. Ya, dia masih menganggapku pelayan, bahkan di saat dia sedang berduka. Dia tidak tahu bahwa pelayan yang dia hina ini sedang memegang tiket menuju kehancurannya. Setelah pemakaman selesai dan tamu-tamu mulai bubar, Elang menghampiriku dengan wajah dingin. Air matanya sudah kering, berganti dengan tatapan angkuh yang biasa. Nanti jam 2 siang, datang ke kantor Pak Burhan. Kita akan bacakan surat wasiat. Kau harus ada di sana sebagai saksi formalitas saja. Jangan bicara apapun, jangan minta apapun. Mengerti? Ancam Elang. Aku mengangguk patuh. Mengerti, Tuan. Elang mendengus, lalu masuk ke mobil mewahnya, meninggalkan aku sendirian di tengah hujan. Aku tersenyum tipis. Nikmatilah sisa-sisa kemewahanmu, Elang. Karena sebentar lagi, mobil itu bukan milikmu lagi. Tepat pukul 2 siang, aku tiba di kantor firma hukum Pak Burhan yang terletak di Gedung Pencakar Langit di kawasan Sudirman. Kantor itu sangat mewah, dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Saat aku masuk ke ruang rapat, Elang sudah duduk di kursi ujung meja panjang yang terbuat dari kayu jati mengkilap. Dia duduk dengan kaki disilangkan, terlihat sangat percaya diri. Di sebelahnya duduk Siska, wanita selingkuhannya itu, yang entah kenapa ikut hadir. Siska menatapku dengan tatapan mengejek, seolah berkata kamu tidak punya tempat di sini. Pak Burhan duduk di ujung meja yang lain. Wajahnya serius. Di hadapannya ada sebuah brankas besi kecil dan tumpukan dokumen. Saat melihatku masuk, Pak Burhan langsung berdiri dan membungkuk hormat. Selamat siang, Nyonya Larasati. Silakan duduk di sini, kata Pak Burhan sambil menarik kursi kebesaran di ujung meja, tepat berhadapan dengan Elang. Elang mengerutkan kening. Pak Burhan, kenapa dia duduk di situ? Itu kursi untuk komisaris utama. Dia cuma istri kontrak saya. Suruh dia duduk di sofa belakang saja. Pak Burhan menatap Elang dengan tatapan tajam yang belum pernah kulihat sebelumnya. Maaf, Tuan Elang. Di ruangan ini, sayalah yang mengatur segalanya sesuai amanat mendiang Tuan Mahardika. Silakan duduk, Nyonya Larasati. Elang terlihat tersinggung, tapi dia diam saja. Mungkin dia pikir Pak Burhan sudah pikun. Aku duduk di kursi empuk itu. Rasanya aneh. Biasanya aku duduk di bangku plastik di dapur. Sekarang aku duduk di kursi kulit seharga puluhan juta. Baiklah, kita mulai saja, buka Pak Burhan. Sesuai prosedur hukum, setelah Nyonya Ratih meninggal dunia,
Maka surat wasiat asli Tuan Haryo Mahardika yang dititipkan kepada saya 20 tahun lalu, baru boleh dibuka. Selama ini, Nyonya Ratih memegang kuasa sementara karena Tuan Elang dianggap belum cukup umur saat Tuan Besar meninggal, dan kemudian diperpanjang karena alasan kesehatan. Elang mengibaskan tangannya tidak sabar. Langsung saja ke intinya. Pak, semua aset, saham, rumah, tanah, semuanya jatuh ke tangan saya kan sebagai anak tunggal. Saya mau jual villa di Bali minggu depan. Jadi tolong urus suratnya cepat. Pak Burhan tersenyum tipis. Senyum yang penuh arti. Sabar, Tuan Elang. Mari kita baca dulu wasiatnya. Pak Burhan membuka segel amplop coklat tua yang terlihat sudah sangat kusam termakan usia. Suara kertas disobek terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Jantungku berdebar kencang. Siska sibuk memain-mainkan kuku palsunya yang panjang, tidak tertarik. Pak Burhan mengeluarkan selembar kertas dan mulai membaca dengan suara lantang dan tegas. Surat wasiat terakhir Haryo Mahardika. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Haryo Mahardika, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan, menyatakan pembagian harta warisan saya sebagai berikut. 1. Kepada Ratih, istri sah saya secara hukum negara. Saya tidak memberikan sepeser pun harta benda, aset perusahaan, maupun properti. Saya hanya memberikan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah sebagai pesangon atas perceraian yang tertunda. Elang gebrak meja. Brak. Apa-apaan ini? Ini palsu. Masa ibu saya cuma dapat 1 miliar? Harta ayah triliunan. Bapak jangan main-main ya. Pak Burhan mengangkat tangannya, meminta tenang. Belum selesai, Tuan Elang. Dengarkan poin kedua. 2. Kepada Elang, anak yang dilahirkan oleh Ratih. Pak Burhan berhenti sejenak, menatap mata Elang dalam-dalam. Saya menyatakan bahwa Elang bukanlah anak kandung biologis saya. Berdasarkan bukti tes DNA yang saya lampirkan dalam wasiat ini, Elang adalah anak dari hubungan gelap Ratih dengan saudara Jaka Sasmita, mantan sopir pribadi keluarga. Hening. Ruangan itu mendadak kehilangan udara. Wajah Elang berubah pucat pasi, lalu memerah padam. Mulutnya ternganga, matanya melotot seakan mau keluar. Siska yang tadi sibuk dengan kukunya, kini terdiam kaku, menatap Elang dengan pandangan syok. Bohong! Teriak Elang histeris. Suaranya pecah. Ini fitnah. Saya anak ayah. Saya mirip ayah. Bapak mau merebut harta saya kan? Saya lapor polisi. Pak Burhan dengan tenang mengeluarkan sebuah map medis dari amplop itu dan melemparkannya ke hadapan Elang. Silakan baca sendiri, Tuan Elang. Tes DNA itu dilakukan diam-diam saat Anda baru lahir. Hasilnya 0% kecocokan. Anda tidak memiliki darah Mahardika sedikitpun. Tangan Elang gemetar hebat saat mengambil map itu. Dia membacanya cepat, lalu melemparnya ke lantai. Napasnya memburu seperti banteng yang terluka. Lalu kalau bukan saya, siapa? Desis Elang dengan suara mengerikan. Siapa pewarisnya? Pak Burhan kembali membaca surat wasiat itu. Poin terakhir. 3. Seluruh harta kekayaan saya, termasuk 100% saham grup Mahardika, rumah utama di Menteng, dan seluruh aset bergerak maupun tidak bergerak, saya wariskan sepenuhnya kepada anak kandung saya satu-satunya dari istri siri saya yang tercinta, Sari. Anak itu bernama Larasati. Pak Burhan menurunkan kertas itu, lalu menatap lurus ke arahku. Selamat, Nona Larasati Mahardika. Anda adalah pemilik sah tunggal dari semua yang ada di ruangan ini, dan semua yang ada di luar sana yang berlabel Mahardika. Elang menoleh padaku dengan gerakan patah-patah leher yang kaku. Matanya menyiratkan ketidakpercayaan yang amat sangat. Dia menatapku, pelayan yang biasa dia suruh mengepel lantai, pelayan yang dia suruh menjilat sepatunya, kini disebut sebagai pemilik hidupnya. Tidak, gumam Elang. Tidak mungkin. Dia cuma gembel. Dia anak pembantu. Tiba-tiba Elang tertawa. Tawa yang sumbang dan gila. Hahaha. Bapak pasti bercanda kan Pak Burhan? Ini prank-kan. Mana mungkin gembel bau amis ini anak ayah. Dia penipu. Dia pasti sekongkol sama bapak. Elang berdiri, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Heh miskin. Ngaku kau.
Kau bayar berapa pengacara tua ini buat bikin surat palsu ini, hah? Kau mau rampok hartaku? Langkahi dulu mayatku. Aku perlahan berdiri dari kursiku. Kakiku tidak lagi gemetar. Dadaku tidak lagi sesak. Rasa takut itu sudah hilang, berganti dengan kekuatan luar biasa yang mengalir di darahku. Darah Mahardika. Aku menatap mata Elang yang penuh kegilaan itu dengan tenang. Sangat tenang. Duduk, Elang, ucapku datar. Tapi suaraku bergema penuh wibawa, membuat Siska tersentak kaget. Apa kau bilang? Kau nyuruh aku duduk. Kau itu babu. Aku mengangkat tangan kiriku tinggi-tinggi, memperlihatkan cincin bermata biru itu. Cahaya lampu ruang rapat memantul indah pada permata itu. Kau ingat cincin ini, Elang? Kau sendiri yang bilang, cincin ini adalah kunci. Kau benar. Cincin ini adalah kuncinya. Aku menekan tombol rahasia di cincin itu. Klik. Cangkangnya terbuka. Aku mengeluarkan surat kecil yang kutemukan semalam, surat tulisan tangan ayahku. Ini surat pengakuan dosa ayahku yang asli, yang disembunyikan di dalam cincin ini. Tulisannya sama persis dengan surat wasiat yang dipegang Pak Burhan. Apa kau masih mau menyangkal, Saudara Elang? Atau harus kupanggilkan polisi untuk menyeretmu keluar dari kantorku karena membuat keributan? Elang terhuyung ke belakang. Kakinya lemas. Dia jatuh terduduk kembali di kursinya. Wajahnya hancur. Kesombongannya runtuh seketika. Dia melihat bukti nyata di depan matanya. Cincin itu, cincin yang dia remehkan, ternyata menyimpan vonis kematiannya. Siska yang menyadari situasi sudah berbalik, tiba-tiba berdiri dan menjauh dari Elang. Dia mengambil tas mewahnya. Beb, aku ada arisan mendadak. Aku pergi dulu ya, kata Siska gugup, berusaha kabur dari kapal yang akan karam. Elang menoleh kaget. Siska, kamu mau kemana? Kamu nggak dukung aku? Siska mencibir. Duh, sorry ya Lang. Gue pacaran sama lo karena lo kaya. Kalau ternyata lo cuma anak sopir dan gak punya duit, ya bye-bye. Gue nggak level sama orang miskin. Siska melenggang pergi keluar ruangan tanpa menoleh lagi, meninggalkan Elang yang hancur berkeping-keping. Dikhianati oleh ibunya, dibohongi oleh hidupnya, dan ditinggalkan oleh kekasihnya. Kini tinggal kami bertiga. Aku, Pak Burhan, dan Elang yang menunduk lesu seperti ayam sakit. Pak Burhan menutup map wasiat itu. Tuan Elang, mulai detik ini, semua fasilitas yang Anda gunakan dibekukan. Kartu kredit, mobil, akses kantor, semuanya diblokir. Anda diberi waktu 24 jam untuk mengemas barang-barang pribadi Anda dari rumah Menteng. Setelah itu, Nona Larasati berhak mengusir Anda. Elang mendongak. Matanya merah dan basah. Dia menatapku. Bukan dengan tatapan marah lagi, tapi tatapan memohon. Tatapan yang dulu sering kuberikan padanya saat aku minta ampun. Laras, kita suami istri kan? Kita menikah sah. Harta istri harta suami juga kan? Kau nggak bisa buang aku gitu aja. Aku suamimu. Aku tertawa kecil. Tawa yang pahit. Suami. Kau lupa Elang. Kita menikah kontrak. Di kontrak itu tertulis jelas, kita pisah harta. Dan kau sendiri yang bilang, setelah ibumu mati, kita cerai. Aku berjalan mendekatinya, mencondongkan tubuhku hingga wajah kami berjarak sangat dekat. Aku bisa mencium bau keringat dingin ketakutan dari tubuhnya. Kau pernah menyuruhku menjilat sepatumu demi uang, Elang. Kau pernah menyuruhku memakan sisa anjing. Sekarang, Allah membalas doa orang yang teraniaya. Bersiaplah, Elang. Karena mulai besok, kau akan merasakan bagaimana rasanya tidur beralaskan koran dan makan nasi basi. Dunia berputar, dan sekarang giliranmu yang ada di bawah. Pak Burhan, tolong panggil security. Usir orang asing ini dari kantor saya. Perintahku tegas tanpa menoleh lagi. 2 orang security bertubuh kekar masuk dan menyeret Elang yang meronta-ronta dan berteriak memanggil namaku. Laras. Jangan lakukan ini. Lara Aas. Suaranya menghilang di balik pintu yang tertutup rapat. Aku menghela napas panjang. Lega. Sangat lega. Tapi ini belum berakhir. Aku harus memastikan dia benar-benar merasakan apa yang aku rasakan.
Pak Burhan tersenyum bangga padaku. Nona Laras, Tuan Mahardika pasti tersenyum di surga melihat keberanian Nona. Ayo Pak, ajakku. Kita ke rumah Menteng. Saya mau membersihkan rumah saya dari sisa-sisa kotoran mereka. Pertarungan hukum sudah selesai, tapi pertarungan mental baru saja mencapai puncaknya. Mobil Alphard hitam milik kantor firma hukum Pak Burhan meluncur membelah jalanan Jakarta yang mulai macet di sore hari. Hujan sudah reda, menyisakan genangan-genangan air di aspal yang memantulkan cahaya lampu jalan. Aku duduk di kursi belakang, menatap gedung-gedung pencakar langit yang menjulang. Dulu, aku hanya bisa melihat gedung-gedung ini dari jauh sambil membayangkan bagaimana rasanya bekerja di dalam sana. Sekarang, aku memiliki salah satu dari mereka. Namun, hatiku tidak sebahagia yang kubayangkan. Ada rasa hampa yang aneh. Kemenangan ini terasa dingin karena tidak ada ibu di sampingku untuk merayakannya. Bu, andai ibu masih ada, kita tidak perlu lagi makan nasi sisa. Kita bisa beli sate ayam sebanyak yang ibu mau. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini aku segera menghapusnya. Tidak. Aku tidak boleh lemah. Perang belum selesai. Masih ada tikus-tikus di rumah itu yang harus kubersihkan. Setengah jam kemudian, mobil kami tiba di depan gerbang tinggi rumah mewah di kawasan Menteng. Dulu, aku masuk ke sini dengan kepala tertunduk sebagai istri bayaran. Hari ini, aku masuk sebagai pemilik sah. Satpam yang biasa membukakan pintu dengan malas-malasan saat melihatku, kali ini terkejut melihat mobil mewah Pak Burhan. Dia buru-buru membuka gerbang lebar-lebar sambil memberi hormat kaku. Pak Burhan turun lebih dulu, lalu membukakan pintu untukku. Silakan, Nona Larasati. Selamat datang di rumah Anda. Aku turun dari mobil. Sepatu kets bututku menapak di paving blok halaman yang basah. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma tanah basah dan aroma kemenangan. Saat aku melangkah masuk ke ruang tamu, suasana rumah sepi. Bei Inah sedang duduk santai di sofa ruang tamu sambil menonton televisi dan memakan toples kue nastar. Kakinya diangkat ke atas meja. Dia pikir majikannya sedang tidak ada, jadi dia bisa berkuasa. Aku berdehem keras. Bei Inah terlonjak kaget. Toples nastar di pangkuannya hampir jatuh. Dia menoleh dan melihatku berdiri di ambang pintu bersama Pak Burhan dan dua orang pengawal berbadan tegap. Wajah Bei Inah langsung berubah garang saat melihatku. Heh, Laras. Ngapain kamu pulang jam segini? Dan siapa orang-orang ini? Kamu bawa preman ya ke rumah Tuan Elang. Dasar kampungan. Berani-beraninya kamu. Cukup. Bentak Pak Burhan. Suaranya menggelegar membuat nyali Bei Inah ciut seketika. Jaga bicara kamu. Kamu sedang berbicara dengan nyonya besar pemilik rumah ini. Bei Inah melongo. Hah? Nyonya besar? Maksud bapak apa? Nyonya besar kan sudah meninggal tadi pagi. Ini si Laras. Cuma istri pungut. Pak Burhan melempar map salinan surat wasiat ke meja tamu. Tuan Elang bukan lagi pemilik rumah ini. Dia sudah dipecat dan diusir dari keluarga Mahardika karena terbukti bukan anak kandung. Pemilik tunggal seluruh aset Mahardika sekarang adalah Nona Larasati, putri kandung Tuan Haryo Mahardika. Bei Inah mematung. Mulutnya menganga lebar, matanya melotot menatapku. Otaknya yang lamban berusaha mencerna informasi yang mengejutkan itu. Dia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala, lalu menatap Pak Burhan, lalu kembali menatapku. Wajahnya perlahan memucat, lebih pucat dari kain kafan. Tidak mungkin. Laras. Nona Laras. Aku melangkah mendekati Bei Inah. Langkahku pelan tapi pasti. Bunyi sepatu ketsku terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Bei Inah mundur ketakutan sampai punggungnya menabrak tembok. Ingat Bei, apa yang Bibi katakan padaku tadi pagi? Tanyaku datar. Bibi bilang aku cuma numpang makan. Bibi suruh aku mengepel lantai pakai tangan sampai tanganku lecet. Bibi kasih aku makanan sisa anjing. Bei Inah gemetar hebat. Lututnya lemas. Dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai, bersujud di kakiku. Dia menangis meraung-raung, memeluk kakiku yang kotor. Ampun Nona. Ampun. Saya tidak tahu. Sumpah saya tidak tahu kalau Nona anak tuan besar.
Saya cuma disuruh Nyonya Ratih dan Tuan Elang. Saya cuma bawahan Nona. Tolong jangan pecat saya. Saya punya anak 5. Suami saya sakit-sakitan. Aku menatap wanita tua yang sedang menangis di kakiku ini. Dulu dia begitu gagah menghinaku. Sekarang dia tak lebih dari seonggok daging yang ketakutan. Berdiri, perintahku dingin. Bei Inah berdiri dengan susah payah, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Dia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mataku. Saya tidak akan memecat Bibi, kataku. Mata Bei Inah berbinar seketika. Benarkah Nona? Oh terima kasih Nona. Nona memang malaikat. Allah membalas kebaikan Nona. Tapi, lanjutku cepat, memotong pujian palsunya. Mulai hari ini, posisi Bibi turun menjadi tukang kebun. Bibi dilarang masuk ke dalam rumah utama. Tugas Bibi membersihkan halaman seluas 2 hektar ini, mencabut rumput liar, dan membersihkan kandang anjing di belakang. Gaji Bibi saya potong 50% untuk mengganti kerugian makanan yang Bibi curi selama ini. Bei Inah terbelalak. Tea, tapi Nona, saya sudah tua, encok saya sering kumat. Kalau tidak mau, silakan angkat kaki sekarang juga. Tanpa pesangon. Dan saya akan laporkan ke polisi atas tuduhan pencurian dan penganiayaan mental, ancamku. Bei Inah langsung kicep. Baik Nona. Saya terima. Terima kasih Nona. Sekarang, siapkan kamar utama di lantai atas. Buang semua barang-barang bekas Nyonya Ratih dan Elang. Bakar semuanya. Saya tidak mau melihat jejak mereka sedikitpun. Ganti spray dengan yang baru. Saya mau istirahat. Baik Nona. Siap Nona. Bei Inah langsung berlari terbirit-birit melaksanakan perintahku. Takut aku berubah pikiran. Aku menghempaskan tubuhku di sofa empuk ruang tamu. Sofa yang dulu haram untuk kududuki. Rasanya empuk, tapi hatiku tetap terasa keras. Tiba-tiba, terdengar suara keributan di depan gerbang. Biarkan aku masuk. Ini rumahku. Kalian gila ya? Aku Elang Mahardika. Itu suara Elang. Aku memberi isyarat pada Pak Burhan. Biarkan dia masuk. Tak lama kemudian, Elang muncul di pintu ruang tamu. Penampilannya sangat kacau. Jas mahalnya sudah dilepas. Kemejanya kusut dan kancingnya terbuka 2. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya merah padam karena marah dan mungkin malu. Di belakangnya, 2 orang satpam mengawalnya ketat seperti mengawal tahanan. Laras! Teriak Elang saat melihatku duduk santai di sofa kesayangannya. Apa-apaan ini? Kenapa satpam-satpam bodoh ini melarangku masuk? Dan kenapa kau duduk di situ? Aku menatapnya dengan tenang, lalu mengambil toples nastar yang tadi dimakan Bei Inah. Aku memakan 1 butir kue itu dengan santai, mengunyahnya pelan-pelan sambil menatap Elang. Rumah ini milikku, Elang. Wajar kalau aku duduk di mana saja aku suka. Dan satpam itu cuma menjalankan tugas. Mereka dilarang membiarkan orang asing masuk sembarangan. Apalagi orang asing yang punya riwayat gangguan jiwa dan suka mengamuk. Kurang ajar. Elang maju hendak menyerangku, tapi 2 pengawal Pak Burhan langsung menahannya. Elang meronta-ronta, tapi tenaganya sudah habis. Lepaskan aku. Ini rumahku. Aku lahir di sini. Aku besar di sini. Koreksi. Potong Pak Burhan. Anda lahir di rumah sakit, dan dibesarkan di sini dengan uang curian. Secara hukum, Anda tidak punya hak 1 inci pun atas tanah ini. Elang terdiam. Napasnya memburu. Dia menatap sekeliling ruangan itu, ruangan yang penuh kenangan masa kecilnya. Foto-foto dirinya yang terpajang di dinding sudah diturunkan oleh pelayan lain dan ditumpuk di lantai. Kau benar-benar tega Laras. Suara Elang melemah, berubah menjadi lirih. Kau mau mengusirku kemana? Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ibuku baru meninggal tadi pagi. Kau tidak punya hati nurani kah? Hati nurani, ulangku sambil tertawa kecil. Aku berdiri dan berjalan mendekatinya. Kau bicara soal hati nurani. Di mana hati nuranimu saat kau menyuruhku menjilat sepatumu di depan ratusan orang? Di mana hati nuranimu saat kau membiarkan ibuku mati karena kau menahan gaji terakhirku dulu? Di mana hati nuranimu saat kau berniat memperkosa istrimu sendiri semalam? Elang terbelalak.
Dia ingat kejadian semalam. Aku mabuk laras. Aku tidak sadar. Maafkan aku. Maaf tidak bisa mengembalikan nyawa ibu saya, Elang. Dan maaf tidak bisa menghapus trauma di kepala saya. Aku memberi isyarat pada Bei Inah yang sedang mengintip ketakutan dari balik pintu dapur. Bei, ambilkan koper besar dari gudang. Dan ambilkan baju-baju bekas tukang kebun yang lama. Bei Inah segera berlari dan kembali membawa sebuah koper plastik murah dan setumpuk baju kaos lusuh yang bau keringat. Aku menendang tumpukan baju itu ke hadapan Elang. Kau boleh mengemasi barang-barangmu, tapi hanya yang melekat di badanmu saat ini. Jas, jam tangan, dompet, kunci mobil, semua itu dibeli pakai uang ayahku. Jadi itu milikku. Tinggalkan semuanya di sini. Elang menatap tumpukan baju lusuh itu dengan jijik. Kau gila. Kau mau aku pakai baju gembel ini? Pilihan ada di tanganmu. Keluar telanjang bulat, atau pakai baju itu. Aku kasih waktu 5 menit. Elang menatapku dengan tatapan kebencian yang luar biasa. Rahangnya bergemeletup. Tapi dia tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetar dan air mata kemarahan yang menetes, dia mulai melepas jam tangan Rolex emasnya dan meletakkannya di meja. Dia mengeluarkan dompetnya, melempar kunci mobil Ferrarinya. Lalu dengan sangat terpaksa, dia melepas kemeja sutranya dan menggantinya dengan kaos oblong bekas tukang kebun yang bolong di bagian ketiaknya. Pemandangan itu sungguh ironis. Pangeran Menteng kini berubah menjadi gembel dalam waktu kurang dari 24 jam. Sudah puas kau? Desis Elang. Belum, jawabku singkat. Sekarang, keluar. Dan jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di depanku. Kalau aku melihatmu berkeliaran di sekitar sini, aku akan panggil polisi atas tuduhan penipuan identitas selama 25 tahun. Kau bisa membusuk di penjara seumur hidupmu. Elang menyambar koper plastik itu, lalu berbalik badan. Dia berjalan gontai menuju pintu keluar. Bahunya merosot turun. Tidak ada lagi wibawa, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya kekalahan yang memalukan. Saat dia sampai di ambang pintu, hujan kembali turun deras. Elang berhenti sejenak, menatap hujan itu. Dia tidak punya mobil, tidak punya payung, tidak punya uang sepeser pun. Selamat menikmati dunia nyata, Elang, teriakku dari dalam. Dunia di mana orang miskin harus berjuang setengah mati hanya untuk berteduh. Elang melangkah keluar, menembus hujan deras. Tubuhnya basah kuyup seketika. Dia berjalan tertatih-tatih menembus gerbang besi yang perlahan menutup di belakangnya. Bam! Gerbang tertutup rapat. Mengunci masa lalu kelam di luar sana. Aku berbalik menatap seisi rumah yang kini terasa sangat luas dan sunyi. Pak Burhan menepuk pundakku pelan. Nona hebat. Nona sangat kuat. Tuan Haryo pasti bangga. Aku tersenyum tipis. Tapi air mataku menetes juga. Ini bukan soal balas dendam, Pak. Ini soal keadilan. Sekarang, tugas saya adalah membersihkan nama baik ayah dan ibu. Saya akan membangun ulang perusahaan ini dengan cara yang benar, bukan dengan cara licik seperti yang dilakukan Nyonya Ratih. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur di kamar utama yang sangat mewah. Kasurnya empuk seperti awan. Tapi aku tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah Elang yang kehujanan dan wajah ibu yang tersenyum terus berputar di kepalaku. Keesokan harinya, berita tentang jatuhnya pewaris Mahardika menjadi headline di semua stasiun televisi dan media sosial. Skandal besar keluarga konglomerat. Elang Mahardika ternyata anak sopir. Istri yang dulu dihina kini menjadi pemilik tunggal. Video saat Elang mengusirku di pesta dulu viral kembali, disandingkan dengan foto terbarunya yang sedang makan di warteg dengan baju lusuh. Netizen bersorak-sorai. Komentar-komentar pedas membanjiri akun media sosial Elang yang kini sudah dikunci. Karma is real. Makanya jangan sombong. Plot twist terbaik tahun ini. Semangat Kak Laras. Definisi roda berputar. Dulu di atas langit, sekarang di kerak bumi. Aku membaca berita itu di tablet sambil sarapan roti bakar yang disiapkan oleh koki baru yang kurek-ruit. Rasanya nikmat. Tapi tiba-tiba, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Halo, ini siapa? Tanyaku. Di ujung sana,
Terdengar suara isak tangis yang serak dan putus asa. Laras, tolong aku, ini Elang. Aku terdiam. Suaranya terdengar sangat menyedihkan. Seperti orang yang sedang sakit parah. Laras, aku demam tinggi. Aku tidur di kolong jembatan semalam. Orang-orang memukuli aku karena mereka mengenali wajahku di berita. Tolong aku Laras. Aku mohon, kirimkan aku sedikit uang. Atau setidaknya obat, aku bisa mati Laras. Aku mendengarkan rintihan itu dengan hati yang bergetar. Bagaimanapun, dia pernah menjadi suamiku, meski hanya di atas kertas. Rasa kemanusiaanku terusik. Apakah aku harus menolongnya? Atau membiarkan karma menyelesaikan tugasnya sampai tuntas? Ini adalah ujian terakhir bagi hatiku. Apakah aku akan menjadi pendendam yang kejam seperti mereka? Atau aku akan membuktikan bahwa darah yang mengalir di tubuhku adalah darah mulia yang penuh kasih sayang? Tunggu di sana, kataku singkat, lalu menutup telepon. Aku memanggil Pak Burhan. Pak, siapkan mobil. Kita ke kolong jembatan Tanah Abang sekarang. Pak Burhan terkejut. Nona mau apa? Mau menolong dia. Setelah apa yang dia lakukan? Aku tersenyum misterius sambil memutar cincin di jariku. Bukan menolong, Pak, tapi memberikan pelajaran terakhir yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Pelajaran tentang arti menjadi manusia. Mobil Alphard hitam yang membawaku berhenti di pinggir jalan raya yang ramai dan becek di kawasan Tanah Abang. Di bawah jembatan layang yang gelap dan bau pesing itu, kehidupan sisi lain Jakarta terlihat nyata. Gerobak-gerobak pemulung berjejer, kardus-kardus bekas menjadi kasur, dan anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki. Pemandangan ini tidak asing bagiku. Dulu, aku dan ibu hampir tinggal di tempat seperti ini sebelum kami menemukan kontrakan petak yang bocor itu. Pak Burhan menoleh ke belakang dengan wajah cemas. Nona yakin mau turun di sini? Tempat ini tidak aman. Banyak preman. Biar saya suruh pengawal menyeret dia ke mobil. Aku menggeleng tegas. Tidak, Pak. Dia harus melihat saya turun ke dunianya. Bukan ditarik ke dunia saya. Saya akan turun sendiri. Bapak dan pengawal tunggu di sini. Awasi dari jauh saja. Aku membuka pintu mobil. Udara lembab bercampur bau sampah langsung menyergap hidungku. Aku merapatkan mantel panjangku, melangkah hati-hati menghindari genangan air keruh. Mataku menyapu area kolong jembatan yang remang-remang, mencari sosok yang dulu begitu diagung-agungkan. Di sudut paling gelap, di atas tumpukan koran bekas yang basah, aku melihatnya. Sesosok tubuh meringkuk kedinginan, menggigil hebat di balik selimut kumal yang entah dia dapat dari mana. Wajahnya lebam-lebam, biru dan bengkak. Bibirnya pecah berdarah. Bajunya, kaos oblong bekas tukang kebun yang kuberikan kemarin, kini sudah kotor oleh lumpur dan darah. Itu Elang Mahardika, mantan Raja Jakarta Selatan. Aku berdiri di hadapannya. Bayangan tubuhku menutupi sedikit cahaya lampu jalan yang menerpa wajahnya. Elang, panggilku pelan. Tubuh itu tersentak. Dia membuka matanya yang bengkak dengan susah payah. Saat melihat wajahku, dia berusaha bangun, tapi tubuhnya terlalu lemah. Dia merangkak, ya, merangkak seperti bayi, mendekati kakiku. Laras. Laras, suaranya parau dan lemah, nyaris tak terdengar. Kau datang. Kau benar-benar datang. Tolong aku Laras. Sakit. Semua badanku sakit. Dia mencoba meraih ujung celanaku, tapi dia ragu. Dia menarik tangannya kembali, sadar bahwa tangannya terlalu kotor untuk menyentuh pakaianku yang bersih. Gestur kecil itu membuat hatiku berdesir. Kesombongannya benar-benar sudah hilang tak berbekas. Aku berjongkok, menyejajarkan tinggiku dengannya. Aku tidak menjauh. Aku tidak menutup hidung meski baunya menyengat. Kenapa kau bisa babak belur begini? Tanyaku datar. Elang menangis sesenggukan. Air matanya membuat jalur bersih di pipinya yang berdebu. Tadi malam, ada preman mabuk. Mereka minta uang. Aku bilang aku tidak punya. Mereka tidak percaya. Mereka bilang aku anak orang kaya yang lagi nyamar. Mereka memukuliku, mengambil jam tangan emasku. Elang terbatuk-batuk, meludahkan darah kental ke tanah. Aku lapar Laras. Sejak kemarin aku belum makan nasi. Perutku perih sekali. Tolong bawa aku pulang. Aku janji akan jadi pembantu. Aku akan bersihkan WC.
Aku akan lakukan apa saja asal jangan tinggalkan aku di sini. Melihat musuhku hancur sehancur-hancurnya di depan mata, seharusnya aku tertawa. Seharusnya aku berkata, rasakan, itu karma. Seharusnya aku menginjak tangannya seperti dia menginjak harga diriku dulu. Tapi entah kenapa, saat melihatnya begini, aku justru teringat wajah ibu. Ibu pernah berpesan, Laras, kalau kamu melempar batu pada anjing yang menggigitmu, apa bedanya kamu dengan anjing itu? Jadilah manusia. Nak, manusia itu memanusiakan yang lain. Aku membuka tas tanganku, mengeluarkan sebuah bungkusan nasi padang yang hangat dan sebotol air mineral. Aku juga mengeluarkan kotak P3K kecil yang sempat kubeli di apotek tadi. Makan ini, kataku sambil menyodorkan bungkusan nasi itu. Mata Elang berbinar liar melihat makanan itu. Dia menyambarnya dengan tangan gemetar. Tanpa sendok, tanpa cuci tangan, dia membuka bungkusnya dan memakan nasi itu dengan lahap. Sangat lahap. Nasi berantakan di sekitar mulutnya. Dia tersedak, lalu buru-buru minum air yang kuberikan. Aku membiarkannya makan sampai habis. Setelah dia selesai, dia menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Rasa kenyang membuatnya sedikit lebih tenang. Terima kasih Laras, ucapnya lirih. Sekarang, kita pulangkan. Mobilmu ada di sana kan? Aku menatap matanya lekat-lekat. Lalu aku menggeleng pelan. Tidak, Elang. Aku tidak akan membawamu pulang ke rumah Menteng. Wajah Elang kembali panik. Thea, tapi kenapa? Kau sudah memberiku makan. Kau sudah memaafkan aku kan? Memberi makan bukan berarti melupakan, Elang. Aku memberimu makan karena aku masih manusia. Tapi aku tidak bisa membawamu kembali ke kehidupanmu yang dulu. Rumah itu, harta itu, bukan hakmu. Dan kau harus belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Aku mengeluarkan sebuah amplop putih dari tasku. Di dalam ini ada uang 5 juta rupiah. Ini bukan uang pesangon, dan bukan uang warisan. Ini uang sedekah dariku untuk modal awal hidupmu. Gunakan untuk berobat ke puskesmas, cari kos-kosan murah, dan beli baju yang layak. Elang menatap amplop itu dengan tangan gemetar. 5 juta. Cuma 5 juta. Dulu ini cuma harga sekali makan siangku. Sekarang ini harga nyawamu untuk sebulan ke depan. Potongku tegas. Elang, dengarkan aku. Ayah kandungmu, Pak Jaka, yang namanya kau benci itu, aku sudah mencari tahu tentang dia dari Pak Burhan. Elang mendongak. Apa? Pak Jaka adalah orang baik. Dia sopir yang jujur. Dia dipecat dan diusir ibumu karena dia menolak diajak bersekongkol menipu ayahku. Dia memilih hidup miskin daripada makan uang haram. Darah yang mengalir di tubuhmu itu darah orang jujur, Elang. Bukan darah koruptor. Selama ini kau dididik salah oleh Nyonya Ratih. Aku memegang bahunya yang kotor. Hapus nama Mahardika dari belakang namamu. Jadilah elang yang baru. Elang yang bisa terbang sendiri tanpa mendompleng nama besar orang lain. Mulailah dari nol. Bekerjalah yang halal. Jadi kuli panggul, jadi tukang cuci piring. Apa saja. Rasakan bagaimana sulitnya mencari uang 1.000 rupiah. Disitulah kau akan menemukan harga diri yang sebenarnya. Elang terdiam. Kata-kataku menamparnya lebih keras daripada pukulan preman. Dia menunduk, menatap amplop di tangannya. Air matanya menetes lagi, tapi kali ini bukan air mata cengeng. Itu air mata penyesalan. Aku malu Laras, desisnya. Aku malu pada diriku sendiri. Itu bagus. Rasa malu adalah awal dari perbaikan diri. Aku berdiri, membersihkan lututku dari debu. Tugas kemanusiaanku sudah selesai. Selamat tinggal, Elang. Jangan cari aku lagi. Hiduplah dengan baik. Buktikan kalau kau pantas bernapas di bumi Allah ini. Aku membalikkan badan, melangkah pergi meninggalkan kolong jembatan itu. Laras, panggil Elang. Aku berhenti sejenak tanpa menoleh. Terima kasih, dan maafkan aku, sampaikan salamku untuk makam ibumu, wanita yang cincinnya pernah kuhina. Aku mengangguk pelan, lalu melanjutkan langkahku menuju mobil Alphard yang menungguku. Saat aku masuk ke dalam mobil, aku melihat dari kaca spion. Elang masih duduk di sana,
memegang amplop itu erat-erat, menatap kepergianku. Dia tidak mengejar. Dia tahu, dia sudah mendapatkan pelajaran terbesar dalam hidupnya. Pak Burhan tersenyum melihatku dari kursi depan. Nona Laras, keputusan Nona sangat bijaksana. Nona tidak membunuhnya, tapi Nona membunuh sifat buruknya. Jalan Pak. Kita ke TPU Karet Bifak. Saya mau ketemu ibu, perintahku. Mobil melaju membelah malam Jakarta. Perasaanku kini benar-benar lega. Plong. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi amarah. Yang ada hanya rasa syukur. Sesampainya di pemakaman umum yang sederhana itu, aku berjalan diterangi lampu senter ponsel menuju gundukan tanah yang masih basah. Bukan makam Nyonya Ratih di San Diego Hills yang mewah, tapi makam Ibu Sari yang penuh dengan bunga Kamboja gugur. Aku bersimpuh di samping nisan kayu yang sudah agak miring. Assalamualaikum, Bu. Laras datang, bisikku. Angin malam berhembus pelan, membelai kerudungku. Seolah tangan ibu sedang mengusap kepalaku. Bu, janji Laras sudah lunas. Cincin ini, aku mengangkat tangan kiriku, menatap cincin permata biru yang bersinar di bawah sinar bulan. Cincin ini sudah kembali ke pemiliknya. Rumah kita sudah kembali. Orang-orang jahat itu sudah pergi. Aku menangis, tapi ini tangis bahagia. Tapi Bu, Laras tidak jual cincin ini. Laras akan simpan cincin ini selamanya. Bukan sebagai harta, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa Laras pernah ada di bawah, pernah dihina, pernah lapar. Agar Laras tidak menjadi sombong seperti mereka saat Laras kaya nanti. Aku mencium nisan kayu itu lama. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah melahirkan Laras. Terima kasih sudah mengajarkan Laras sabar. Tidurlah yang tenang di sisi Allah, bidadariku. Malam itu, di bawah taburan bintang, seorang mantan pelayan miskin bangkit berdiri. Dia bukan lagi Laras si pencuci piring. Dia adalah Larasati Mahardika, pemimpin perusahaan raksasa yang baru. Keesokan harinya, aku masuk ke kantor pusat grup Mahardika. Ribuan karyawan berbaris menyambutku. Mereka menatapku dengan hormat, bukan karena takut, tapi karena mereka tahu kisahku. Kisah tentang keadilan yang mencari jalannya sendiri. Dan tentang Elang. Setahun kemudian, aku mendengar kabar dari Pak Burhan. Elang tidak mati kelaparan. Dia bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota sebagai montir. Tangannya hitam kena oli, bajunya kotor. Tapi kata orang-orang di sana, dia jujur dan rajin sholat. Dia sudah menjadi manusia baru. Aku tersenyum mendengar kabar itu. Takdir memang lucu. Kadang kita harus dijatuhkan sekeras-kerasnya ke tanah, agar kita sadar bahwa tanah itulah tempat kita berpijak dan tempat kita kembali. Ini adalah akhir dari kisah cincin yang hilang. Ingatlah kawan, di atas langit masih ada langit. Jangan pernah menghina orang lain hanya karena pakaiannya lusuh. Karena bisa jadi, di balik pakaian lusuh itu, tersimpan mutiara yang sinarnya mampu membutakan matamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami semangat berkarya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya yang tak kalah seru.